Di sebuah dunia di mana iblis dan manusia hidup terpisah, seorang anak kecil muncul tersesat di gurun. Namanya Mauri dan dia menyimpan misteri yang tidak dipahami siapapun. Ketika seorang iblis yang pemurung menemukan dia, keduanya memulai perjalanan yang tak terduga, antara kota-kota magis, bahaya, dan penemuan. Sebuah persahabatan lahir yang mampu mengubah segalanya. Tapi setelah semua ini, siapa sebenarnya Mauri kecil dan mengapa semua orang mencarinya? Cerita kita dimulai di sebuah bangunan gelap dan terbengkalai. Sekelompok tentara maju dengan hati-hati. Pemimpin kelompok mengaktifkan pemindai yang memetakan area dengan cahaya merah. Pada saat itu, salah satu tentara berteriak bahwa target ada di sini. Dan tim maju dengan cepat, cahaya senter mereka mengungkap seorang anak yang terpojok, yang terlihat liar dan ketakutan, tapi tiba-tiba anak itu melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Mencoba melarikan diri dari kelompok, pemimpin kemudian memerintahkan mereka untuk melemparkan alat itu. Mencoba menangkap target yang melarikan diri, adegan tiba-tiba beralih ke sebuah ruangan, di mana seorang anak terbangun dengan loncatan, terkejut, dia duduk di tempat tidur. Dan cerita menjelaskan bahwa sinar matahari yang kuat membangunkannya. Tempat itu tampaknya adalah panti asuhan. Zona perlindungan khusus untuk anak-anak, tapi saat dia melangkah turun dari tempat tidur, kakinya yang penuh bekas luka mengungkapkan masa lalu yang sulit. Cerita menjelaskan bahwa tempat ini terasa aneh. Bagi anak itu yang berjalan canggung, setelah semua ini dia kini memiliki lantai datar, pakaian bersih, dan bahkan makanan yang disiapkan di meja. Anak itu menghabiskan sebagian besar waktunya sendirian di sebuah bukit. Hingga anak-anak lain muncul, mereka mengajaknya bermain bersama. Tapi anak itu menjadi sangat ketakutan dengan ide itu. Tiba-tiba, dia menjatuhkan diri ke tanah seperti binatang dengan bulu di tubuhnya berdiri tegak. Dengan reaksi aneh ini, anak-anak lain berlari menjauh sambil berteriak. Benar-benar ketakutan padanya, anak itu tetap di tanah. Dan menjadi bingung ketika seekor kupu-kupu hinggap di kepalanya. Pada saat itu, dia menjatuhkan diri ke belakang dan berbaring di rumput. Tampak sedikit lebih rileks. Dari sebuah jendela, seorang wanita di kursi roda mengamati seluruh adegan dari jauh. Dia kemudian bertanya apakah dia tidak berbicara. Tapi pengasuhnya berkata dia hanya tidak pernah belajar. Wanita itu melanjutkan menjelaskan bahwa tim penyelamat percaya dia tumbuh bersama hewan. Pengasuh muda itu membandingkannya dengan Mowgli. Tetapi wanita lain menjadi bingung dengan nama itu. Wanita di kursi roda tertawa, sambil mengatakan bahwa anak muda tidak tahu cerita itu. Dia kemudian menjelaskan bahwa dia berasal dari zaman jauh sebelum pengasuh itu tiba. Pada saat itu, lonceng gereja panti asuhan mulai berbunyi memanggil semua orang. Anak-anak semua berlari dengan semangat menuju pengasuh yang memanggil mereka berkumpul. Bocah itu mengamati dengan penasaran saat salah satu anak laki-laki menerima surat yang disegel dengan lilin. Dia menjadi berpikir, sampai sebuah suara menjelaskan bahwa apa yang dipegang bocah itu adalah surat. Seorang gadis kecil berambut merah menambahkan bahwa itu dari seorang sponsor, dan bahwa kadang-kadang hadiah datang. Dia kemudian melihat langsung ke bocah itu, dan bertanya apakah dia tidak memiliki sponsor. Gadis itu menariknya dengan tangan, menjelaskan bahwa seorang sponsor adalah orang dewasa yang menjaga dirinya. Tetapi bocah itu tidak setuju, mengatakan bahwa orang dewasa itu jahat. Jadi dia mengusulkan jalan tengah. Dia berkata bahwa Matthew terlalu bangga tentang hadiah yang dia dapatkan sehingga dia merasa ingin memukulnya. Gadis itu juga mengeluh tentang gaun jelek yang Lily dapatkan dari sponsornya. Dan dia bahkan berkomentar bahwa Joe berbicara dengan sponsornya, merasa seluruh situasi itu menjijikan. Kemudian bocah itu bertanya tentang dirinya. Tetapi gadis itu berkata dia tidak membutuhkannya. Karena ibunya akan datang menjemputnya. Dia ingat janji bahwa ibunya akan datang setelah dia tidur selama 100 malam. Bocah itu menjadi bingung, tetapi dia menjelaskan bahwa 100 malam berlalu. Dalam sekejap mata, dia berkata dia berharap ibunya segera datang. Dia melihat ke samping dengan ekspresi berpikir dan sedikit penuh harapan. Malam itu bocah itu mengamati langit berbintang dari jendela kamarnya di panti asuhan. Cerita kemudian mengatakan bahwa anak itu berkedip seolah melihat sesuatu yang istimewa. Adegan berpindah ke ruang kelas di mana guru berkata bahwa mereka datang dari luar angkasa. Dia memegang dua boneka menjelaskan bahwa itulah bagaimana semua orang menjadi teman. Tetapi seorang anak laki-laki berkacamata menginterupsi kelas dengan menyatakan dengan yakin bahwa ini adalah kebohongan. Seorang gadis bertanya mengapa guru akan berbohong dan dia berkata, karena mereka mengira mereka hanya anak-anak. Si bocah kemudian membuka buku tua yang tebal untuk membuktikan bahwa dia berkata jujur. Yang lain terkejut dan bertanya dari mana dia mendapat buku itu. Dan dia mengungkapkan bahwa dia mengambilnya dari kantor kepala sekolah. Dia mulai membaca, menjelaskan bahwa sudah lama sekali alien datang ke bumi. Cerita itu menunjukkan alien raksasa yang berwarna-warni muncul di atas gedung-gedung kota. Berita menyebar, menunjukkan kekacauan dan kepanikan orang-orang dengan kedatangan mereka. Umat manusia berjuang dengan senjata super kuat yang disebut Hari Aeka, tapi sesuatu berjalan salah. Alien itu hanya membuka portal dan memakan senjata itu, memaksa manusia untuk menyerah. Kembali ke masa kini, bel berbunyi dan pengurus mulai memanggil anak-anak satu persatu. Dia kemudian memanggil Mauri. Dan protagonis kita menjadi bingung, tidak mengerti apa-apa. Pengurus mendekati Mauri dengan senyuman dan mengatakan bahwa ada surat untuknya. Bocah itu mengambil amplop yang memiliki segel lilin merah tepat di tengahnya.
Wanita itu mengatakan bahwa sekarang dia memiliki sponsor dan bertanya apakah dia tidak senang. Dia kemudian melihat gadis kecil berambut merah berdiri di lorong. Terlihat sangat kesal saat dia mendekat. Dia melihat bahwa wajahnya penuh dengan air mata karena dia sudah menangis. Tiba-tiba suara aneh menarik perhatian mereka datang dari meja yang tertutup. Gadis itu menyuruhnya pergi sementara dia masih menangis. Dia kemudian mulai berjalan melingkari meja, sangat takut dengan apa yang mungkin keluar dari sana. Gadis itu tetap meringkuk di sudut, bingung dengan reaksi aneh temannya. Di lantai dia menemukan kue yang sudah digigit bersama beberapa ranting dan bunga. Mauri merangkak menuju benda-benda itu, menyelidiki apa yang dia kira adalah tempat persembunyian monster. Gadis itu kemudian menjelaskan bahwa semua itu adalah barang-barang yang dia hargai, dan disimpan di sana. Dia mengambil kue dari lantai. Dengan wajah jijik, gadis itu mengungkapkan bahwa 100 malam sudah berlalu dan bahwa ibunya berbohong padanya. Gadis itu menangis, mengatakan bahwa sekarang dia benar-benar sendirian di dunia. Melihat kesedihannya, Mauri duduk di samping gadis itu dengan gerakan canggung. Sedikit demi sedikit, dia mulai tenang, dan bahkan berhasil memberikan senyuman kecil. Anak itu menawarkan kue keringnya, dan dia bertanya apakah dia benar-benar bisa memakannya. Dia mulai mengeluarkan air liur karena ingin. Saat dia mendekatkan makanan itu ke mulutnya, sinar matahari menerangi tempat persembunyian mereka, membuat suasana sedikit lebih bahagia. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa membaca, dan mengambil surat dari tangannya untuk membantu. Tetapi saat membukanya, dia melihat bahwa surat itu hanya memiliki satu kata tertulis, "Halo, marah." Dia menggoyangkan amplop itu dan bertanya apakah itu saja, dan sesuatu jatuh. Apa? Yang jatuh ke lantai adalah bunga biru cerah yang indah yang terlihat seperti kristal. Mauri menjadi sepenuhnya terhipnotis oleh keindahan bunga misterius itu. Kemudian dia membawa bunga itu ke tempat tidur dan meletakkannya di samping bantal. Pada saat itu, dia mengalami mimpi aneh melihat dirinya sebagai bayi dikelilingi oleh bunga biru. Kembali di ruangan, cahaya biru bersinar sementara Mauri tidur dengan nyenyak. Waktu berlalu di panti asuhan dan lonceng gereja berbunyi menandakan hari baru. Dengan itu Mauri terus menerima surat dan hadiah dan semua orang menganggapnya sangat beruntung. Dia sudah mengumpulkan begitu banyak hadiah sehingga anak-anak lain terkesan dengan jumlahnya sementara temannya mengeluh tentang surat-surat itu. Yang lain senang dengan krayon dan boneka yang bisa berbicara. Anak-anak kemudian bertanya-tanya orang seperti apa yang menjadi sponsor. Dan mengapa mereka begitu baik. Salah satu anak mengatakan bahwa orang dewasa baik ketika mereka merasa bersalah, membuat Mauri bingung. Tidak mengerti apa-apa, Mauri mencoba memakan krayon itu, dan temannya berteriak agar dia berhenti sekarang. Dia memanggilnya bodoh dan menunjukkan cara yang benar. Menjelaskan bahwa itu digunakan untuk menggambar, melihat warna di kertas. Mauri terkejut seolah-olah dia telah menemukan dunia baru. Adegan berubah dan kepala sekolah mengundang anak-anak untuk membantu mencuci pakaian di hari yang cerah. Teks menjelaskan bahwa kepala sekolahlah yang memanggil mereka untuk tugas yang menyenangkan. Di halaman belakang dengan antusiasme yang besar, anak-anak menggulung celana mereka dan melangkah ke dalam ember dengan pakaian. Salah satu anak terkejut melihat jari kakinya sudah menjadi keriput tapi teman Mauri tidak menemukan kesenangan di situ dan memanggil yang lain bodoh karena berpikir itu luar biasa. Namun, Mauri tampaknya sangat menikmati dirinya sendiri melangkah di air dan membuat gelembung sabun. Mauri bersenang-senang di air dan gadis itu berkomentar bahwa itu luar biasa. Dia kemudian memperingatkan dia untuk tidak melangkah terlalu keras tetapi sebuah suara memanggil namanya Radina. Bingung, dia melihat ke kejauhan dan berlari pergi setelah melihat seseorang. Sambil berteriak nama Radina, wajahnya dipenuhi dengan kebahagiaan dan emosi. Dengan senyum dari telinga ke telinga dalam terburu-buru untuk pergi, gadis itu akhirnya secara tidak sengaja menjatuhkan ember air. Dia berlari ke pelukan ibunya dan berteriak dengan kebahagiaan. Memberikan pelukan yang sangat erat, ibunya memeluknya dengan erat. Sementara anak-anak lain mengamati adegan dari jauh, Mauri berdiri diam. Dengan ekspresi bingung dan sedikit sedih di wajahnya, dia melihat keduanya berjalan pergi bersama melintasi ladang hijau. Adegan berubah dan gadis itu sekarang di malam hari mengucapkan selamat tinggal. Meminta dia untuk menjaga dirinya sendiri dengan tasnya siap. Dia menasihatinya untuk tidak makan cepat. Agar dia tidak sakit, dia kemudian menawarkan tas dan sepatunya. Mengatakan dia akan memberikan segalanya kepadanya. Anak laki-laki itu melihat ke arah sepatu. Dan dia memberitahunya untuk memakainya agar dia tidak berjalan tanpa alas kaki lagi. Tiba-tiba gadis itu memeluknya dengan sekuat tenaga sambil berteriak namanya sangat dekat. Dia membisikkan di telinganya bahwa dia harus bahagia malam itu. Mauri tidur dengan senyum. Mengingat pelukan perpisahan temannya, dia mengingat adegan saat dia pergi dengan bahagia bersama ibunya di atas bukit. Pada saat itu semua anak panti asuhan mengucapkan selamat tinggal. Melambaikan tangan kepada gadis yang pergi, cerita menunjukkan bahwa anak laki-laki itu kembali duduk sendirian di bukit biasa, tetapi meskipun tanpa kehadiran temannya, cerita menjelaskan bahwa dia tidak merasa kesepian. Itu karena surat-surat dan hadiah dari sponsornya selalu ada di sisinya, jubahnya hangat, dan krayon serta boneka bicara sangat menyenangkan dan surat-surat penuh kasih selalu datang dengan aroma harum bunga liar. Selain itu bunga biru cerah selalu datang bersama dengan pesan sederhana yang dia terima. Dengan semua itu Mauri melihat ke arah cakrawala. Berpikir tentang siapa yang mengirim begitu banyak hadiah. Dia ingat pertanyaan teman-temannya.
Apakah sponsor merasa bersalah tentang sesuatu dan dia juga mengingat teman-temannya? Kegembiraan saat akhirnya menemukan ibunya, cahaya bersinar di matanya. Seolah-olah dia mendapatkan ide brilian, cerita mengatakan bahwa anak itu bertanya-tanya apakah orang misterius ini bisa jadi seseorang yang istimewa. Saat itulah dia bertanya pada dirinya sendiri apakah sponsor itu bisa jadi ibunya sendiri. Mauri mengemas barang-barangnya ke dalam tas yang diberikan temannya, siap untuk petualangan. Dia melihat sekali lagi ke panti asuhan dan mengucapkan selamat tinggal dari jauh. Melambai ke langit, lalu dia melangkah dan mulai berjalan. Sampai dia menemukan rel kereta yang ditinggalkan, mengenakan sepatu yang dia terima. Dia memulai perjalanan di jalur yang tidak dikenal di bawah langit berbintang, cerita menjelaskan bahwa dia akan melakukan perjalanan panjang. Untuk akhirnya menemui ibunya, adegan berubah. Dan dia tampaknya telah menemukan gudang untuk menghabiskan malam bersama beberapa hewan. Saat dia bangun, seekor anak sapi menjelati wajahnya. Dan cerita mengatakan bahwa anak itu terbangun, kereta yang dia naiki tanpa berpikir. Sudah membawanya dalam perjalanan panjang untuk melihat ibunya. Lokomotif mengeluarkan asap saat melintasi gurun berbatu. Dan tak berujung, ketika kereta akhirnya berhenti. Mauri turun dan kakinya tenggelam ke dalam pasir panas. Dia berdiri diam. Melambai ke kereta saat mesin itu pergi dan meninggalkannya. Kini sendirian, anak itu melihat sekeliling, tersesat di tengah gurun yang luas. Kamera menjauh menunjukkan betapa kecilnya dia di lanskap yang sepi itu. Dengan langkah mantap, dia mulai berjalan melalui pasir, maju ke depan. Mauri berjalan sendirian dalam perjalanan sunyi melalui gurun. Tiba-tiba Mauri mendengar suara batu jatuh dan bersembunyi untuk melihat apa itu. Dia melihat ke depan dengan ekspresi bingung, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Di kejauhan, dia melihat sekelompok orang mendekat di tengah gurun. Saat itu sekelompok pengendara sepeda motor muncul dengan kecepatan tinggi. Terlihat seperti pemburu hadiah, Mauri menjadi sangat ketakutan oleh penampilan menakutkan dari para pria itu tanpa berpikir dua kali. Dia berbalik dan mulai berlari secepat mungkin. Geng itu kemudian mulai mengejarnya melalui pasir. Mengelilingi bocah itu dari semua sisi, adegan berpindah ke seorang pria misterius. Dengan rambut putih dan ekspresi serius, dia mengamati seluruh pengejaran dari atas batu. Yang terpasang di motornya, para bandit mengelilingi Mauri. Dan salah satu dari mereka bertanya apa yang dipikirkan bocah itu, menganggapnya aneh. Yang lain mempertanyakan bagaimana itu bisa manusia karena dia terlalu kecil dan aneh. Salah satu anak buah kemudian bertanya apakah mereka masih bisa menjualnya. Tetapi yang lain tidak menjawab. Mauri terjatuh di tanah. Kelelahan dan berkeringat ketakutan karena telah ditangkap oleh mereka. Salah satu bandit kemudian menyarankan bahwa mereka bisa memakan sedikit darinya. Dia bilang tidak ada yang akan menyadarinya. Dan mereka bisa mencabut satu kakinya karena dia kecil. Tiba-tiba, monster raksasa mendarat di pasir, mengangkat awan debu besar dengan dampaknya. Dia menatap tajam ke arah para bandit dan bertanya siapa yang bilang mereka bisa menyentuh bocah itu dengan bebas. Salah satu anak buah menjadi ketakutan dan gagap meminta maaf kepada bosnya. Bos itu mendengus bahwa sesuatu sebesar itu bahkan tidak layak untuk camilan. Kemudian dia menyadari sesuatu, Mauri tetap di tanah. Hanya menonton semua kebingungan tanpa mengerti apa yang sedang terjadi. Pada saat itu, sebuah tembakan mengenai salah satu bandit. Langsung dengan semburan energi hijau, yang lain terkejut, bertanya-tanya peluru jenis apa itu yang bersinar. Tiba-tiba sebuah motor super teknologi muncul di cakrawala dengan kecepatan tinggi. Monster itu berteriak bahwa itu adalah seorang rider dan memberitahu anak buahnya untuk tidak panik. Karena itu hanya satu orang, meskipun dengan peringatan. Anak buah mulai menembak dengan putus asa ke arah pengendara. Tetapi rider menghindari semua peluru dengan keterampilan yang mengesankan. Tanpa terkena, dia mengendalikan motornya dan membalas tembakan. Mengenai musuh dengan laser merah, melihat anak buahnya jatuh. Bos menjadi marah dan mengutuk pengendara itu dengan kebencian yang besar. Dia kemudian menyerang ke arah rider siap untuk menyerang dengan kekuatan penuh. Dengan raungan kemarahan, monster itu mengulurkan cakarnya bersiap untuk serangan terakhir. Tetapi rider mempercepat motornya menghindari serangan dengan manuver yang sangat berisiko. Serangan monster itu mengenai tanah dan menyebabkan ledakan raksasa. Pasir dan debu dengan senyum percaya diri, bos itu mengawasi asap. Berpikir dia telah menang dalam pertarungan tetapi tangannya mulai glitch. Seolah-olah program komputer sedang bermasalah. Tiba-tiba dia melihat ke atas dengan mata terbelalak. Benar-benar terkejut, rider melompat dengan motornya di atas asap. Dalam manuver udara yang luar biasa, dia kemudian mengaktifkan senjata energi yang mulai bersinar dengan cahaya biru yang sangat kuat. Sinar energi ditembakkan dari langit, menciptakan cincin cahaya dan mengenai tanah. Mauri meringkuk, melindungi dirinya dari angin dan debu yang disebabkan oleh ledakan. Rider mendaratkan motornya dengan selip yang gaya meninggalkan jejak energi di tanah. Debu mulai hilang mengungkapkan kawah besar di mana para pemburu hadiah dulunya berada. Duduk di motornya, Rider mengeluh bahwa mereka melakukan itu lagi di wilayahnya. Mauri berdiri tepat di depan ban motornya. Melihat ke atas dengan ketakutan dan bingung, penyelamat misterius itu berbalik. Dan mata kuningnya bersinar ke arah bocah itu. Rider menjadi tertarik. Bertanya-tanya apa yang dilakukan anak kecil itu di sana. Mauri menatap Rider dengan marah. Tetapi bergetar ketakutan karena bahaya. Pengendara motor itu menyadari ketakutannya. Dan asisten robotnya yang melayang muncul di sampingnya. Kecerdasan buatan itu memindai Mauri.
menunjukkan bahwa dia ketakutan dan gugup. Ryder membungkuk, dan robot kecil itu menjelaskan bahwa dia adalah bayi manusia, membuat Beaker itu berpikir. Tiba-tiba topeng Ryder terbuka mengungkapkan wajah setan yang tersenyum. Dia menyapa bocah kecil itu dengan suara yang energik dan ceria. Mauri tertegun dengan setetes keringat mengalir di wajahnya yang ketakutan. Ryder memberitahunya untuk tidak khawatir dan memperkenalkan teman robotnya. Bernama Aya, dengan senyum cerah dia menawarkan untuk mengantar bocah yang tersesat itu pulang. Mata Mauri bersinar penuh harapan dan kekaguman untuk penyelamatnya. Ryder kemudian meminta bocah kecil itu untuk mengikutinya dan mulai berjalan melalui gurun. Mauri mengikutinya dan sang demon memberikan senyum lembut, senang telah membantu tetapi sendirian. Ryder memperlihatkan senyum jahat, bertanya-tanya apa yang harus dilakukan sekarang. Dia berpikir bahwa meskipun memakan manusia tidak ilegal, itu adalah tabu sosial. Iblis itu kemudian menghitung harga dan berkata bahwa meskipun dia kecil, dia masih bisa membawa uang yang bagus. Dia berpikir untuk menjualnya hidup-hidup ke gua. Karena beberapa orang gila mungkin menginginkannya sebagai mainan. Dia memperhatikan pakaian si bocah, dan berpikir bahwa dilelang itu bisa terjual dengan harga yang bagus. Tapi Mauri menyentuhnya dan Ryder meminta si kecil untuk menunggu sebentar. Suaranya terdengar sedikit tidak sabar, dia kemudian menyadari ada sesuatu di pakaian bocah itu, simbol yang aneh dan bersinar. Setelah mengenali simbol itu, iblis menjadi ketakutan. Berkeringat dingin dalam ketakutan murni, dia langsung mengubah sikapnya, dan berkata dengan tawa bahwa wow, sudah larut malam. Ryder meminta maaf, mengatakan bahwa dia memang orang yang sangat sibuk. Sudah di atas motor, dia bertanya apakah Mauri tahu cara kembali sendiri, dan merayakan jawaban positif itu. Iblis itu melaju pergi dan menghilang di cakrawala, meninggalkan bocah itu di belakang. Dia melihat ke belakang sambil mempercepat, melarikan diri dari tempat itu secepat mungkin. Ryder terus berkeringat, berpikir bahwa itu adalah simbolnya, dan dia hampir merusak hidupnya. Robotnya kemudian menggoda dia, mengatakan bahwa ini adalah tindakan pengecut, tetapi Ryder menyuruhnya untuk diam. Dia membersihkan tenggorokannya, mengatakan bahwa ketakutan itu membuat tenggorokannya kering. Dan robot itu menawarkan minuman, iblis mengambil botol dan berterima kasih padanya. Masih pulih dari ketakutan besar yang dia alami, tetapi setelah minum, dia tersedak seolah ada yang sangat salah dengan minumannya. Entah bagaimana Mauri menempel pada Ryder dengan kecepatan tinggi, meninggalkan iblis dalam kepanikan. Dia berteriak bertanya kapan dan bagaimana bocah itu bisa naik motor, benar-benar putus asa. Ryder terus berkendara dan berteriak agar dia turun, tetapi bocah itu tidak mau melepaskan. Dalam keputusasaannya, dia kehilangan kendali atas motor dan keduanya terjatuh dengan buruk di pasir. Adegan menjadi gelap dan beberapa saat kemudian, iblis akhirnya membuka matanya. Sedikit pusing, dia terbangun dengan sakit kepala dan menggerutu. Melihat beberapa kertas berserakan di tanah bingung, dia melihat bahwa dirinya tertutup jubah bocah itu dan barang-barang lain dari tasnya. Si Ryder tetap duduk mencoba memahami apa yang terjadi setelah kecelakaan motor ini. Dia mengambil salah satu lembaran dan bertanya-tanya apa itu yang terlihat seperti surat. Mauri kemudian muncul dari balik kertas dengan ekspresi khawatir. Dan sedikit takut si Ryder melompat ketakutan dan berteriak, karena dia mengira bocah itu sedang tidur tetapi kemudian robot menjelaskan bahwa dia menutupi dirinya dengan barang-barang itu dan membuat api. Untuk menghangatkannya robot itu mengatakan bahwa dia sepertinya butuh hidrasi. Dan si Ryder setuju untuk minum air. Mauri kemudian bangkit dan berjalan kembali ke api. Meninggalkan si demon yang mengawasi dia mengambil kantung air untuk mengambil air. Dan si Ryder hanya memperhatikannya merasa canggung. Tetapi Mauri tersandung batu dan akhirnya melemparkan semua air ke wajah si Ryder. Si demon basah kuyup dan terdiam, matanya melebar dalam keterkejutan total. Mauri menjadi ketakutan, rambutnya semua berdiri. Berpikir bahwa dia telah melakukan kesalahan besar. Dia berlari dan mulai mengumpulkan barang-barangnya. Dan si Ryder menyadari itu adalah dia selama ini. Mata si demon melebar. Dan dia menatap bocah itu dengan ekspresi yang sangat serius. Mauri memeluk barang-barangnya, gemetar ketakutan akan reaksi si Ryder yang mungkin. Si demon kemudian mengenali segel surat itu dan yakin itu adalah simbol yang dia takuti. Cerita menjelaskan bahwa itu adalah simbol dari salah satu 7 jari. Awal dan akhir dari alam semesta mengancam pemegang simbol itu. Seperti menandatangani vonis kematian sendiri. Sebuah gambar berdarah menunjukkan mata makhluk. Dengan simbol terukir di pupilnya, si Ryder menelan ludah, menghapus keringat dari lehernya karena dia tahu dia telah terjebak dalam masalah. Tetapi meskipun dengan semua bahaya, cerita menjelaskan bahwa si Ryder masih berpikir. Dia melihat bocah itu yang terlihat seperti manusia yang agak konyol dan tak berdaya di tengah-tengah tempat yang tidak ada, dan dia juga memperhatikan simbol yang terukir di sebagian besar barang yang dibawa bocah itu. Si Ryder kemudian ingat kertas-kertas itu, yang sangat mahal hingga seharga makanan sebulan. Dia juga memperhatikan bahwa tinta di surat itu tampaknya ditulis dengan sangat hati-hati. Dengan senyum jahat, dia menyadari dia bisa mendapatkan imbalan besar jika dia mengantarkan anak itu. Tapi kemudian robot memperingatkan bahwa baterainya hampir habis dan pengendara menyuruhnya untuk beristirahat. Robot itu hancur dan kembali menjadi senjata, dan pengendara melanjutkan perjalanannya dengan anak itu. Dia kemudian berbalik kepada anak itu dan bertanya apakah dia mengerti rencananya. Dengan jentikan jarinya, iblis itu berkata bahwa penyelamat sepertinya sangat langka, dan bahwa anak itu sangat beruntung. Dia melanjutkan
mengatakan bahwa dia satu-satunya yang tahu daerah itu dengan baik dan bisa memandu dia dengan aman. Untuk membuktikan maksudnya, dia menunjuk ke beberapa kadal yang menangis di atas sebuah kuburan di dekatnya. Pengendara mulai menjelaskan bahwa ketika mereka mencapai tujuan, dia akan tetapi anak itu terganggu oleh sesuatu di tanah dan menjauh, meninggalkan iblis itu berbicara sendiri. Kesal, pengendara memarahinya karena tidak memperhatikan saat dia berbicara. Mauri kemudian menunjukkan apa yang dia temukan, seekor kumbang biru raksasa yang akan dia makan. Iblis itu terdiam, benar-benar terkejut dan tidak bisa berkata-kata melihat pemandangan itu. Dalam serangan panik, dia meraih anak itu dan berteriak agar dia memuntahkan serangga itu. Sekarang juga, pengendara terbaring kelelahan di tanah, merangkak dalam keputusasaan karena tindakan anak itu. Pengendara berteriak kepada Mauri, mengatakan bahwa makan sesuatu seperti itu bisa membunuhnya. Seketika, dia kemudian memegang kumbang itu dan menunjukkannya, menjelaskan bahwa kaki biru menunjukkan racun. Iblis itu melanjutkan pelajaran, berbicara tentang jamur dan kalajengking yang juga berbahaya. Duduk di pasir, dia bertanya apakah anak itu mengerti dan Mauri mengangguk ya. Pengendara menghela napas lega, berpikir bahwa sekarang dia tidak akan memiliki masalah lagi dengan anak itu. Tapi tepat setelah itu dia melihat Mauri mencoba bermain-main dengan robot keamanan raksasa. Dan kemudian anak itu mencoba menyentuh tanaman karnivora raksasa yang muncul dari pasir. Untuk memperburuk keadaan, Mauri hampir tenggelam dalam pasir hisap, menutupi dirinya dengan lumpur. Iblis itu berteriak putus asa agar dia tidak marah karena anak itu semua bersih dan berkilau. Kelelahan, pengendara melemparkan dirinya ke tanah, bertanya-tanya apa yang dia lakukan dengan hidupnya. Kelelahan, penunggang itu melemparkan dirinya ke tanah, bertanya-tanya apa sialan yang dia lakukan dengan hidupnya. Kemudian dia terbangun dan melihat Mauri menggambar dekat api dengan sangat fokus. Si Rider duduk dan bertanya apa yang digambar anak itu dengan perhatian seperti itu. Mauri menunjukkan gambar-gambarnya sambil mengoceh hal-hal yang tidak bisa dipahami oleh demon. Dia kemudian memperhatikan nama aneh yang tertulis di sebuah kotak dan bertanya-tanya apakah Mauri adalah sebuah nama. Si Rider mengambil salah satu gambar dan bertanya apa benda hitam yang digambar Mauri itu. Mauri menunjuk gambar itu dan demon bertanya apakah itu seharusnya dia. Si Rider terkejut dan tidak percaya, mengetahui bahwa gambar itu adalah potret dirinya dengan setetes keringat di wajahnya. Dia memegang kertas itu dan menganalisis gambar anak itu. Cerita menjelaskan bahwa si Rider menatap gambar itu untuk waktu yang lama setelah semua. Itu adalah pertama kalinya seseorang repot-repot menggambar dirinya. Robot itu muncul kembali dan mengatakan bahwa si Rider tampaknya sedang dalam suasana hati yang baik. Membuat demon merasa malu. Kecerdasan buatan itu kemudian mendeskripsikan dirinya dan memberikan 50 poin untuk keterampilan observasi Mauri. Si Rider kemudian berbalik kepada anak itu. Dengan ekspresi serius dan sedikit emosional, dia berkata bahwa anak itu harus menggambar dirinya dengan cara yang lebih mengesankan dan menunjukkan cara melakukannya. Dia mengalihkan adegan Rider di tempat lain berdiri di atas batu. Dia melemparkan sebuah perangkat ke udara dan melanjutkan demonstrasinya. Dia kemudian berkata bahwa segera setelah mereka melewati bukit itu, perjalanan akan mendekati akhir. Tetapi Mauri sudah berlari lebih dulu dan si Rider berteriak agar dia mendengarkan apa yang dia katakan. Kesal demon mengancam untuk meninggalkannya jika dia tidak segera bergegas dan berjalan bersama. Tetapi sesuatu menarik perhatian si Rider dan dia berhenti berbicara. Dengan ekspresi bingung, Mauri menemukan makhluk aneh. Dan si Rider bertanya-tanya apakah itu hewan liar. Tiba-tiba seekor binatang yang lebih besar muncul dan menyerang makhluk yang lebih kecil, melempar Mauri menjauh. Cakar monster itu terbakar dan menyerang dengan serangan bernyala. Serangan itu menciptakan dinding api raksasa yang menyebar ke seluruh area. Si Rider terkejut, mulutnya terbuka takjub dengan kekuatan binatang itu. Api yang intens terus membakar, mengubah gurun menjadi sebuah neraka yang sebenarnya. Dengan senjata di tangannya, dia berteriak kepada anak itu menanyakan apa sialan yang dia lakukan. Dia kemudian berlari menuju api sementara monster melarikan diri dengan mangsanya. Penunggang mengulurkan tangannya berusaha meraih anak itu sebelum api menyentuhnya. Adegan dipenuhi dengan merah menyala menunjukkan siluet penunggang. Di tengah api, cerita menjelaskan bahwa penunggang panik melihat nyala api yang berkedip setelah semua anak itu akan hangus, tanpa meninggalkan jejak jika dia tetap di sana. Tetapi pada saat itu juga, jubah anak itu mulai berkibar dengan cara yang aneh dan itu membuat api di sekelilingnya menghilang. Satu persatu, secara ajaib, cerita menjelaskan bahwa itu seperti jubah sihir yang melindunginya dari bahaya setelah api padam. Mauri duduk di tanah, sepenuhnya tidak terluka dan selamat. Penunggang ternganga melihat bahwa makhluk yang lebih besar merawat bayi itu. Dia berlari ke arah anak itu dan bertanya dengan gagap apakah dia baik-baik saja setelah semuanya. Sang iblis berlutut kelelahan dan lega, mengatakan dia hampir mengalami serangan jantung, tetapi tiba-tiba, dia berbalik dengan tatapan marah ke arah monster. Penunggang menarik senjatanya dan mengutuk makhluk-makhluk itu, menyebut mereka bajingan kecil. Makhluk yang lebih besar berbalik siap untuk bertarung, dan bayi itu bersembunyi di belakangnya, tetapi Mauri memarahi penunggang, mengatakan dia bertindak seperti korban setelah membakar segalanya. Dia berteriak bahwa monster kecil itu juga seorang anak dan hampir menjadi barbeque karena dia. Penunggang mengarahkan senjatanya ke keduanya bertanya apakah mereka berpikir untuk melarikan diri sekarang.
Di saat ini, robot muncul kembali dan memperingatkan bahwa sesuatu mendekat dari bawah tanah. Pasir mulai bergetar dan makhluk raksasa yang terlihat seperti naga muncul dari bumi. Monster kolosal itu bangkit. Matanya yang biru bersinar dalam kegelapan gurun. Penunggang terkejut dan mengutuk karena dia menyadari bahwa itu adalah orang dewasa dari spesies itu. Dia kemudian berdiri di depan Mauri, bertekad untuk mengirimnya kembali sebelum bertarung. Robot memperingatkan bahwa monster itu datang dan penunggang bersiap untuk benturan. Makhluk raksasa itu kemudian membungkuk di depan mereka tampak tenang dan lembut. Monster itu menundukkan kepalanya, membungkuk di depan penunggang dan makhluk lainnya. Sang iblis merasa malu dan mencoba mengancam binatang itu. Tetapi robot bertanya mengapa dia berteriak. Mauri kemudian mendekati salah satu makhluk yang tampak sedikit bingung dengan situasi ini. Makhluk kecil itu memberinya sebuah kristal kuning besar yang bersinar dengan cahaya yang kuat. Anak itu membuka tasnya dan menyimpan hadiah itu sementara yang lain menyaksikan adegan tersebut. Ia kemudian mengelus makhluk itu dengan sebuah bulu dan makhluk itu menjadi senang dan melompat-lompat. Penunggang itu terkejut tidak mengerti mengapa mereka berputar di sekitar anak itu. Makhluk-makhluk itu kemudian naik ke monster yang lebih besar yang mulai tenggelam kembali ke dalam pasir. Bayi itu bersandar pada binatang besar itu tampak bahagia dan aman di samping keluarganya. Penunggang itu menyaksikan adegan itu dan Mauri berbalik kepadanya sambil memegang jubahnya dengan erat. Iblis itu menjelaskan bahwa dia hampir mati hari ini dan dia hanya selamat karena jubah itu. Dia mengatakan bahwa jubah itu ajaib, membuat api menghilang dan mengatur suhu. Penunggang itu kemudian menyarankan Mauri untuk bersyukur kepada siapapun yang memberinya jubah itu. Dan anak itu setuju, penunggang itu mendengus. Tidak percaya dia dikelilingi oleh makhluk-makhluk lucu dan bersinar, kemudian dia berbaring untuk istirahat dekat api. Sementara Mauri tetap terjaga, anak itu menatap iblis yang sedang tidur. Dengan ekspresi berpikir dan sedikit khawatir, penunggang itu kemudian memanggil robotnya. Memintanya untuk menunjukkan data tentang manusia. Kecerdasan buatan itu memproyeksikan layar holografik yang memuat semua informasi. Robot itu menunjukkan data yang mencakup siklus hidup dan DNA. Struktur manusia, penunggang itu melihat data itu dan setuju. Tampaknya mulai memahami sedikit lebih banyak tentang spesies ini, dia menyimpulkan bahwa jika manusia bereproduksi, maka anak ini juga pasti memiliki seorang ibu. Cerita menjelaskan bahwa manusia muncul sementara penguasa bumi sedang pergi, dan mereka ingin percaya bahwa segalanya milik mereka. Bahkan manusia lainnya, penunggang itu, berpikir bahwa melihat bagaimana segalanya mencapai titik ini, yang kuat tidak peduli. Dia berbalik ke samping dengan ekspresi kesal memikirkan kekejaman manusia. Sementara itu Mauri sudah tidur nyenyak tertutup oleh jubahnya yang hangat dan ajaib. Iblis itu mendekat dan mengamati anak itu tidur dengan tatapan yang lebih lembut. Dia kemudian meraih dan memegang tangan kecil Mauri dalam sebuah gestur kasih sayang yang tak terduga. Tangan kecil anak itu mencengkeram jari iblis itu menciptakan ikatan antara keduanya. Adegan menunjukkan keduanya tidur bersama dekat api. Seolah-olah mereka ayah dan anak, pengendara terbangun dan mengamati Mauri. Tidur dengan tatapan berpikir dan penuh tekad saat dia tidur. Anak itu berbalik dan bersandar ke dalam pelukan iblis, mengejutkannya. Dia kemudian berbaring lagi dengan senyum di wajahnya. Tampak telah membuat keputusan. Adegan berubah dan suara berkata bahwa itu akan menemukannya. Pengendara dan robotnya mengawasi Mauri tidur. Dan suara itu mengonfirmasi bahwa itu akan tanpa ragu. Adegan berubah lagi dan Mauri terbangun. Terbaring di ladang hijau yang subur dan damai, dia duduk di rumput sambil melihat sekeliling. Bingung dengan perubahan pemandangan yang tiba-tiba, anak itu melihat ke langit dan kemudian ke ladang. Mencoba memahami di mana dia berada. Tiba-tiba dia membelalak saat melihat sesuatu mendekat dari jauh. Kamera fokus pada Mauri, yang tampak mengantuk dan wajahnya kusut karena terlalu banyak tidur. Pengendara memegangnya dan bertanya apakah dia sudah bangun saat mengendarai sepeda motor melintasi gurun. Dia menunjuk ke depan dan memberitahu anak itu untuk melihat apa yang akan datang. Adegan menunjukkan sebuah kota raksasa yang dikelilingi oleh ngarai batu yang megah. Setibanya di sana, Mauri terkesan dengan keramaian dan hiruk-pikuk kota. Tempat itu dibangun di tengah ngarai. Dengan jembatan menghubungkan tebing-tebing, tiba-tiba sekelompok iblis mengelilingi anak itu. Mengatakan bahwa dia adalah hal terimut yang mereka lihat. Mereka memperkenalkan diri, dan bertanya bagaimana kabar si kecil. Semua terpesona padanya. Mauri merasa malu sementara para iblis berkomentar betapa kecil dan menggemaskannya dia. Pengendara kemudian mengangkatnya dan berteriak, agar mereka menjauh, mengatakan bahwa itu akan sangat mahal bagi mereka. Dia menggerutu bahwa Mauri lebih mencolok dari yang dia duga, dan robotnya setuju. Mereka masuk ke semacam bar, dan pengendara berjalan melalui tempat itu dengan anak di pelukannya. Seorang wanita bernama Valentine mendekat dan bertanya apa yang terjadi dengan pengendara. Dia bertanya kapan dia memutuskan untuk membesarkan seorang manusia dan pengendara memperingatkan bahwa dia bukan makanan. Iblis itu kemudian menunjukkan surah dan bertanya apakah dia pernah melihat simbol itu di mana saja. Dia menjelaskan bahwa simbol itu digunakan sebagai pembayaran dan mereka mungkin berada di kota. Ryder terkejut dan bertanya di mana mereka. Dan Valentine menjawab, itu di sana. Wanita itu kemudian mengelus rambut Mauri dan berkomentar bahwa pria yang dia lihat juga memiliki rambut hitam. Valentine bertanya mengapa mereka datang ke sini. Ryder meminta akomodasi untuk 52 dan mulai berdebat tentang harga. Ryder berteriak bahwa 35 sudah cukup, kesal.
Valentine berdiri dan berkata dia tidak akan menipunya lagi seperti terakhir kali. Dia merayu wajahnya dan memberikan tawaran balik, mengatakan ambil atau tinggalkan, dengan nada menyerah. Ryder melemparkan uang ke meja dan para iblis lainnya tertawa. Robot itu menyarankan untuk menjual baterai, tetapi Ryder mengatakan itu akan sia-sia. Dia kemudian merasa kesal dengan ide menjual barang-barang anak itu, dan membiarkan dia kelaparan. Maury memberinya kristal. Ryder bertanya kepada Valentine seberapa berharga itu. Dia mengenali objek itu dan mengungkapkan bahwa itu adalah batu Thames, membuat Ryder terkejut hanya dengan satu sentuhan. Wanita itu memecahkan kristal menjadi 3 bagian dengan mudah. Ryder ketakutan dengan apa yang dia lakukan. Rambutnya berdiri karena ketakutan, tetapi dia meminta dia untuk tenang. Dia memberitahunya untuk melihat dengan seksama karena kristal itu memperbaiki dirinya sendiri. Valentine menjelaskan bahwa itu memperbaiki diri, menyerap cahaya, dan bersinar dalam gelap. Ryder bertanya apakah itu mahal, tetapi dia mengatakan itu menjadi begitu populer, sehingga tidak ada nilainya lagi. Dia mendengus dan mengembalikan batu itu kepada Maury. Mengatakan itu yang dia pikirkan juga. Ryder menjatuhkan batu itu ke lantai, dan batu itu menggelinding dan berhenti dekat orang lain, si anak. Kemudian dia berjalan menuju siapapun yang mengambil kristal itu tanpa rasa takut. Dia dan makhluk misterius itu menyentuh batu pada saat yang sama, menciptakan momen koneksi. Anak itu duduk, dan iblis bertopeng mengawasi si kecil dengan rasa ingin tahu. Makhluk itu memperlihatkan dirinya dengan penampilan yang menakutkan, tetapi tampak lembut di dekat anak itu dengan mata yang lebar. Iblis bertopeng berkata bahwa anak itu menggemaskan, lalu dia mulai bermain dengan Maury, mengangkat anak itu dengan pita tudungnya. Tiba-tiba, makhluk itu meraih anak itu dengan erat. Dia membuka portal sihir dan menarik Maury ke dalamnya dengan beberapa tangan yang meraih dia. Bocah itu menggosok matanya dan melihat iblis bertopeng mengawasinya dari kegelapan. Maury ketakutan dengan setetes keringat mengalir di wajahnya yang ketakutan. Makhluk itu kemudian menghilang ke dalam bayangan membawa bocah itu pergi dari bar yang ditinggalkan. Maury mulai menangis dan berteriak ketakutan di tengah kegelapan. Dia terus menangis dengan air mata mengalir di wajahnya merasa sendirian dan tersesat. Sang penunggang mendengar tangisan itu dan berbalik dengan ekspresi terkejut dan khawatir di wajahnya. Sang penunggang melihat sekeliling dan bertanya-tanya kemana Maury pergi, agak khawatir. Dia memanggil nama bocah itu bertanya-tanya kemana anak itu pergi sekarang. Salah satu iblis menggerutu sementara makhluk bertopeng menghilang di balik tirai. Iblis bertopeng melihat ke belakang seolah menyembunyikan sesuatu yang penting. Sang penunggang melompat berdiri dengan ekspresi marah dan putus asa di wajahnya. Dia berlari ke tirai dan berteriak agar makhluk itu menunggu. Mencoba menghentikannya dari melarikan diri, robot mulai memindai area. Dan sang penunggang berteriak agar dia berhenti sejenak. Dia mengulurkan tangannya, berteriak sekali lagi agar makhluk itu berhenti, tapi sudah terlambat. Iblis bertopeng melompat dari jembatan menghilang ke dalam jurang gelap. Sang penunggang berdiri di tepi, terkejut dan bingung oleh pelarian mendadak makhluk itu. Iblis bertopeng melihat ke atas dengan tatapan menantang dan misterius. Robot mengatakan bahwa ia mendeteksi bentuk kehidupan di saku makhluk itu. Dan sang penunggang menjadi marah. Dia kemudian memerintahkan robot untuk terbang ke atas menghalangi jalan mereka. Dan si kecil melayang, sang penunggang mulai berlari melintasi jembatan. Mengejar penculik dengan segenap kecepatan, robot terbang. Mencari cara untuk mencegat iblis bertopeng, robot mulai memindai kota dengan sensornya. Bersinar hijau, pemindaian memetakan seluruh struktur jurang. Menunjukkan jembatan dan jalur. Layar holografik menampilkan berbagai data. Menganalisis rintangan dan kemungkinan jalur, robot melaporkan bahwa ia menemukan 14 jalur kemungkinan untuk pengejaran. Ia menghitung kecepatan dan arah target, dan menyimpulkan bahwa mereka berada di jalur 2. Kecerdasan buatan memulai navigasi, dan sang penunggang melesat mengejar penculik. Robot memperingatkan bahwa ada tangga di depan, dan sang penunggang turun cepat melalui tangga, sementara iblis bertopeng bersembunyi di balik beberapa barrel. Mencoba mengelabui, Ryder melanjutkan pengejaran. Berlari melintasi jembatan gelap dengan tekad yang besar. Robot itu membimbingnya, memberitahunya untuk mengambil jembatan kiri. Dan si penculik membuat jalan memutar di dekat seorang seniman jalanan yang menunjukkan mahakaryanya. Sebuah potret diri dari pasir, tetapi Ryder berlari melewati dan menghancurkan patung itu. Bahkan tidak menyadari apa yang dia lakukan. Sang seniman mulai menangis. Melihat karya setengah tahunnya hancur dalam hitungan detik, robot itu kemudian mendarat di tanah. Menunjukkan bahwa target telah mengubah rute lagi, robot memperingatkan bahwa sekarang beralih ke rute 11. Dan Ryder melompat ke jalur lain. Iblis bertopeng itu berlari. Melihat ke belakang untuk memastikan apakah Ryder masih membuntutinya, Maury di dalam tas berjuang dan bergetar ketakutan. Mencoba melarikan diri dari sana, robot itu memperingatkan bahwa mereka mendekati tujuan dan Ryder mempercepat. Dia kemudian mencapai tempat yang terlihat seperti portal dengan cahaya emas di belakang. Ryder melompat ke batu lain menggunakan jalur canyon untuk mengambil jalan pintas. Tetapi dia mencapai jalan buntu dan bertanya-tanya apakah robot itu serius. Kecerdasan buatan itu kemudian menunjukkan target di peta dan berteriak bahwa sekarang Ryder melemparkan dirinya dari tebing. Menggunakan kait untuk berayun ke sisi lain, dia mendarat keras di tanah. Berguling beberapa kali sebelum berhasil bangkit, si penculik berbalik. Dan terkejut melihat bahwa Ryder berhasil mencapainya. Makhluk itu berbalik dan mencoba melarikan diri lagi, tetapi Ryder semakin dekat.
Iblis itu kemudian memanggil sepeda motornya dari langit yang jatuh di atas si penculik. Sepeda itu mendarat di tanah dan Ryder mendekati musuh yang jatuh dan terpojok. Iblis bertopeng itu bertanya siapa dia dan mengapa dia mengejarnya seperti itu. Tetapi Ryder mengabaikannya dan berteriak memanggil Mauri, menanyakan apakah anak itu bisa mendengarnya. Iblis bertopeng itu bergumam sesuatu dan suara yang teredam datang dari dalam saku. Robot itu memindai suara mencoba mengidentifikasi suara siapa yang didengarnya. Dengan kepastian 98%, ia mengonfirmasi bahwa itu adalah Mauri. Dan Ryder berteriak dengan marah. Dia menuntut agar makhluk itu mengembalikan manusianya. Tetapi ia berpura-pura tidak mengerti si penculik. Bilang dia tidak tahu apa yang dia bicarakan dengan suara tenang dan dingin. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang sudah dia angkat sejak selamanya. Dan memprovokasi Ryder, robot memperingatkan bahwa tingkat ketakutan Mauri sedang meningkat. Membuat Ryder semakin marah, dia mengarahkan senjata. Dan memerintahkan makhluk itu untuk berhenti berbicara omong kosong dan mengeluarkan anak itu dari sana. Tapi iblis bertopeng menolak dengan tegas dan langsung tidak. Dia bilang anak itu sangat imut dan karena itu dia akan membesarkannya. Makhluk itu mengulangi bahwa dia akan membesarkan anak itu karena dia terlalu imut untuk dilepaskan. Penculik itu mengenali Ryder dan memprovokasinya dengan menyebutnya gila. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa Ryder adalah penjahat terkenal dengan keturunan ilegal. Ryder kemudian bertanya bagaimana seseorang yang sebahaya itu bisa membesarkan seorang manusia. Tetapi iblis bertopeng menjawab bahwa dia bisa membesarkannya dengan lebih banyak cinta daripada yang bisa dia lakukan. Iblis bertopeng berkata bahwa Ryder juga ingin anak itu karena dia menyukainya. Dia menantang Ryder dengan mengusulkan agar mereka bertanya pada Mauri sendiri siapa yang dia lebih suka tinggal bersama. Makhluk itu terdiam sejenak, menatap iblis dengan matanya yang kosong tetapi dia menghindari topik itu. Dengan mengatakan bahwa pendapat anak itu tidak penting dalam situasi itu. Ryder kemudian bersiap untuk bertarung dan robot itu berubah menjadi senjata yang kuat. Penculik memperingatkan bahwa menembak di kota akan membuatnya dicari, tetapi Ryder tidak peduli dan tangisan Mauri bergema dalam kegelapan. Meninggalkannya putus asa, cerita menunjukkan bahwa anak itu ketakutan. Dan tidak melihat jalan keluar dari tempat gelap itu tiba-tiba sebuah suara berbicara padanya. Dan itu adalah boneka yang ibunya berikan padanya. Iblis bertopeng kemudian membuat sebuah tawaran. Dengan mengatakan dia akan murah hati dan mengalah. Dia mengusulkan untuk menyimpan kepala. Dan Ryder bisa menyimpan tubuh anak itu, layar robot. Menunjukkan bahwa sisa energi adalah 63%, cukup untuk satu tembakan. Ryder berpikir dia memiliki kekuatan untuk meledakkan kepala musuh. Dengan satu tembakan tetapi dia ragu. Karena kompresi kantong otot bisa menghancurkan anak itu. Dia merasa kesal berharap bisa mendapatkan Mauri. Keluar dari sana sebelum menembak penculiknya. Penculik itu merasa kesal dengan diamnya si pengendara, dan berani mengabaikannya seperti itu. Tiba-tiba dia merasakan sesuatu yang aneh. Bergerak di dalam jubahnya dan terkejut, iblis bertopeng itu mengerang kesakitan. Tidak mengerti apa yang terjadi di dalam sana. Dia berteriak putus asa dan Mauri keluar dari saku meninggalkan genangan cairan di belakang. Si pengendara tersenyum dan Mauri berlari ke arahnya, melarikan diri dari tangan penculik. Makhluk itu berteriak bahwa itu menjijikan, bergetar dengan marah dan jijik terhadap situasi. Dia menjadi marah. Berteriak tentang bagaimana anak itu berani melakukan itu di dalam sakunya, fokus pada Mauri, yang terus berlari tanpa menyadari kemarahan penculik. Dalam sekejap mata si pengendara menembakkan tembakan energi, yang merobek lengan musuh. Iblis bertopeng itu berteriak kesakitan. Meratapi kehilangan lengannya dan permata bermatanya, si pengendara mendekat dan menatapnya. Memberitahunya untuk mendengarkan baik-baik apa yang akan dia katakan. Dengan Mauri di pelukannya, dia mengancam musuh. Memberitahunya untuk tidak menyentuh anak itu lagi, dia melanjutkan ancamannya. Mengatakan bahwa dia akan membuatnya merangkak seperti ular jika dia tidak patuh. Si pengendara mendengus, menyadari tembakan itu terlalu keras dan menarik perhatian. Dia kemudian memanggil robotnya dan sepeda motor itu merakit kembali agar mereka bisa melarikan diri dari sana. Si pengendara mengangkat Mauri, memeriksa apakah pakaian anak itu bersih. Dengan masalah teratasi, mereka naik ke sepeda motor dan melaju cepat melintasi gurun. Iblis itu menghela napas lega dan Mauri menatapnya dengan ekspresi bingung. Tiba-tiba si pengendara mulai tertawa keras, senang dengan apa yang terjadi. Dia mengejek penculik, tertawa melihat bagaimana musuhnya menjadi menjijikan dan teriritasi. Robot itu memuji taktiknya, mengatakan itu adalah metode pelarian yang benar-benar cerdas. Si pengendara kemudian memeluk Mauri dan mengucapkan selamat, mengatakan dia telah melakukan dengan sangat baik. Dia mengatakan sangat bangga pada anak itu dan mata Mauri bersinar dengan kegembiraan. Anak itu naik ke bahu si pengendara, merasa megah dan menang. Robot itu bertanya ke arah mana mereka harus pergi dan si pengendara mengatakan itu adalah rute tercepat. Dengan Mauri di bahunya, dia mengumumkan bahwa mereka akan pergi ke pelukan paus. Tetapi anak itu mulai memanjat ke kepalanya dan si pengendara berteriak agar dia turun. Mereka tiba di tempat yang penuh kabut dan turun dari sepeda motor untuk melanjutkan dengan berjalan kaki. Mauri mendaki sebuah bukit dan melihat sekeliling dengan penasaran tentang lingkungan barunya. Tiba-tiba mulut anak itu terbuka lebar terpesona dengan apa yang dilihat di depannya. Pemandangan mengungkapkan lanskap pegunungan dengan keduanya menjelajahi wilayah baru. Mereka menjelajahi hutan, reruntuhan, dan gurun, menjalani banyak petualangan bersama.
Di malam hari mereka berkemah dan memasak di atas api, berbagi momen damai. Di tempat lain mereka menemukan hutan menyeramkan dengan cabang-cabang yang terlihat seperti tentakel. Di sebuah gua gelap, pengendara pingsan. Dan Mauri ketakutan oleh cahaya yang kuat, robot menyimpan data. Merekam bahwa makhluk aneh itu takut pada cahaya yang kuat. Mereka kemudian tiba di sebuah gua dengan frasa tidak ada perang. Tertulis di dinding, pengendara mengambil perisai improvisasi. Dan keduanya bersiap untuk apa yang akan datang. Mereka menavigasi melalui sungai bawah tanah. Dengan Mauri di atas rakit dan pengendara berenang di sampingnya. Setibanya di gua gelap, mereka melihat beberapa mata merah mengawasi dari kegelapan. Tiba-tiba segerombolan makhluk terbang menyerang dan pengendara mencoba melindungi dirinya. Mauri membongkar robot, mengambil sebuah potongan hijau yang bersinar dengan cahaya yang intens. Dia kemudian menggosok potongan itu di wajah pengendara seolah-olah itu adalah cat perang. Perjalanan berlanjut dan sepeda mereka terbang di atas ladang hijau di bawah sinar bulan. Mauri memandang bulan dengan tatapan berpikir, mengingat semua yang telah dialami. Pemandangan mengungkapkan langit berbintang dengan sekumpulan paus terbang raksasa. Salah satu paus terbang di atas sepeda mereka menciptakan pemandangan yang magis. Mauri mengulurkan tangannya terpesona oleh keindahan makhluk terbang itu. Pengendara tersenyum bahagia melihat kegembiraan anak itu di pertunjukan itu. Dia mengaktifkan autopilot dan mengangkat Mauri ke udara agar dia bisa melihat lebih baik. Anak itu mengulurkan tangannya mencoba meraih bintang-bintang dan paus di langit. Salah satu paus mendekat dan mulut Mauri terbuka lebar melihat kebesarannya. Tangan kecil anak itu hampir menyentuh kulit paus dalam momen keajaiban murni. Mata Mauri bersinar memantulkan langit berbintang dalam cahaya aurora. Sekumpulan paus melanjutkan perjalanan mereka menghilang di cakrawala berbintang. Mauri menutup matanya dan mengingat suara penuh kasih. Ingatan menunjukkan seorang wanita berambut gelap. Memeluk anak itu dengan penuh kasih, suara ibunya bergema. Dan Mauri tidur dengan senyuman di wajahnya merasa dicintai. Dia terbangun terkejut dalam pelukan Ryder bingung dengan mimpi yang baru saja dia alami. Si iblis menyadari dia sudah bangun dan memeluknya lebih erat melanjutkan perjalanan. Ryder menyalahkan robot atas cara mengemudinya, tapi si bocah tidur dengan nyenyak. Robot membela diri dengan mengatakan bahwa dia berhati-hati dan bahwa autopilotnya hebat, kecerdasan buatan itu menggoda. Dan Ryder menjadi kesal mengingat dialah yang menciptakannya. Mereka tiba di tempat yang tertutup salju dan Ryder turun dari sepeda motor untuk menganalisisnya. Dia melihat pemandangan beku dan berkomentar bahwa tempat itu tidak berubah sama sekali. Robot menyarankan mereka berjalan dalam diam karena makhluk malam mungkin akan bangun. Ryder mencoba menunjukkan sesuatu kepada Mauri, tapi robot menginterupsi mengatakan tidak. Kecerdasan buatan itu kemudian berhenti seolah-olah akan mengatakan sesuatu yang penting. Robot bertanya apakah si bocah tidak terlalu dilengkapi karena dia memiliki jubah pelindung super. Ryder bercanda mengatakan akan menyenangkan menggulungnya seperti bola. Tapi robot menyebutnya penyalahgunaan. Dia bersikeras pada lelucon itu tapi Mauri bingung. Tidak mengerti apa yang terjadi. Adegan berubah. Dan robot menciptakan hologram gunung yang tertutup salju. Tiba-tiba robot memperingatkan bahwa sesuatu mendekati mereka dengan kecepatan tinggi. Ryder terkejut dengan kecepatan yang dilaporkan robot yaitu 491 km per jam. Si iblis melihat ke belakang dengan ekor bergetar. Tegang dengan ancaman yang mendekat, bayangan Ryder muncul. Dengan ekor bergetar dengan cara yang mengancam. Dia mengatakan dia memiliki firasat buruk. Dan memutuskan untuk mengubah rencana dan pergi dengan sepeda motor, si iblis. Naik ke sepeda motor dan melaju melalui salju melarikan diri dari ancaman yang mendekat. Robot melaporkan bahwa jarak semakin berkurang, dan bahwa 2 menit tersisa sampai kedatangan dengan 53 detik lagi. Mauri melihat ke belakang dengan ekspresi ketakutan dan kekhawatiran. Robot memperingatkan bahwa dia sudah bisa melihat target dan Ryder mempercepat lagi. Dia kemudian berbalik dan menyiapkan senjata siap untuk menyerang apapun yang datang. Ryder menembakkan sinar energi hijau berusaha mengenai musuh yang mengejarnya. Tapi tembakan itu meledak di udara seolah-olah telah mengenai penghalang yang tak terlihat dan kuat. Iblis itu terkejut dan sebuah bola energi gelap terbentuk di depan mereka. Salju mulai disedot ke dalam bola yang berubah menjadi lubang hitam. Sosok misterius muncul dari salju mengenakan mantel putih dan topi hitam. Mauri ketakutan dengan setetes keringat mengalir di wajahnya yang polos. Sosok itu menatap pengendara dengan kehadiran yang mengesankan dan mengancam di tengah badai salju. Pengendara terkejut karena dia belum pernah mendengar tentang pemburu yang bisa menggunakan lubang hitam. Pengendara merasa kesal. Tidak percaya mereka menyewa seseorang yang begitu kuat hanya karena beberapa tembakan kecil. Pemburu misterius mengamati dari jauh sementara pengendara melarikan diri dengan Mauri di sepeda motor. Iblis itu memeluk bocah itu erat-erat bertekad untuk melindunginya dari bahaya. Sebuah makhluk dengan helm biru menonton adegan itu dalam keheningan dan misteri. Pengendara bertanya kepada robot tentang peluang untuk menang. Dan robot itu menjawab bahwa hanya 16%. Dia terkejut dengan persentase yang rendah. Tetapi robot itu mengatakan masih ada margin kesalahan. Iblis tahu peluangnya akurat. Dan menyadari bahwa musuhnya sangat kuat, dia memutuskan untuk menghindari pertarungan frontal. Jadi dia tidak mempertaruhkan nyawa bocah itu. Dalam hal ini dia perlu mengambil tindakan drastis. Dan mempertaruhkan segalanya sekaligus dengan senjata di tangan. Dia berteriak bahwa ini sekarang atau tidak sama sekali, siap untuk semua atau tidak sama sekali. Pengendara menembakkan kait ke gunung dan menggunakan momentum untuk melompat ke atas jurang.
Sepeda motor terbang di udara dalam manuver berbahaya untuk mencoba menghilangkan pemburu. Musuh hanya menonton dari jauh berdiri di salju seolah menunggu sesuatu. Pengendara kemudian berteriak kepada robot memintanya untuk melepaskan pembatas DA. Panel sepeda motor menampilkan peringatan dan robot melaporkan bahwa sedang mengakses mode percepatan. Sebuah peringatan muncul di panel, menunjukkan bahwa sepeda motor memasuki mode kecepatan super. Robot memperingatkan untuk berhati-hati dengan patah tulang dan senjata pengendara bersinar dengan energi. Sebuah sinar cahaya biru turun dari langit menciptakan cincin energi dan membuka kawah. Ledakan itu menciptakan beberapa lubang di gunung melepaskan energi biru yang kuat. Pengendara merayakan sambil berkata bahwa musuh sedang bereaksi. Penunggang itu merayakan, bilang kalau musuhnya mulai bereaksi, dan mereka bisa mengelola sesuatu. Mauri merasa ketakutan. Dan longsoran batu serta salju mulai jatuh ke arah mereka. Longsoran raksasa hampir mengenai mereka dan mereka terus melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Iblis mempercepat sepeda motor dengan bocah di pelukannya. Mencoba melarikan diri dari pengejaran, sepeda motor meluncur melalui salju. Dengan robot di depan yang memandu jalan dengan kecepatan tinggi, si pengendara berteriak agar Mauri berpegangan erat. Sementara bocah itu berteriak ketakutan dan adrenalin, tiba-tiba si pengendara berbalik. Dengan ekspresi terkejut dan khawatir di wajahnya, robot memperingatkan bahwa ia melihat jembatan es tepat di depan tujuan mereka. Si pengendara menembakkan sinar energi ke arah pemburu. Mencoba memperlambatnya, tembakan itu membuka jalur energi. Tetapi musuh terus mendekat, pemburu kemudian menciptakan bola energi biru. Bersiap untuk serangan balik, bola energi bergerak menuju jembatan es. Menciptakan jalur, si pengendara menyadari bahwa entah kenapa, pemburu tidak berniat menyerang, dia mengerti bahwa jika mereka bisa mencapai jembatan, mereka mungkin memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Iblis melihat ke depan. Matanya bersinar dengan harapan dan tekad, tetapi tiba-tiba, pemburu muncul di depan sepeda motor, menghalangi jalan mereka. Si pengendara terkejut dan musuh menyerangnya dengan kecepatan mengesankan. Pemburu menggenggam tenggorokan si pengendara, mencekiknya dengan kekuatan yang absurd. Si pengendara mencoba melepaskan diri tetapi tangan musuh terlalu kuat dan dia tidak bisa. Pemburu mengangkatnya ke udara, meninggalkan kakinya menggantung tanpa menyentuh tanah. Pemburu terus menekan si pengendara, sosok itu kemudian mendekati Mauri, yang meringkuk dan ketakutan di tanah. Pemburu mengulurkan tangannya, siap untuk meraih bocah tak berdaya di tanah. Mauri menatapnya dengan mata penuh air mata. Takut akan apa yang mungkin terjadi, tiba-tiba pemburu memperhatikan sesuatu dan berbalik. Dengan ekspresi terkejut, si pengendara melompat dari tebing dan menyerang musuh dengan tendangan terbang yang kuat. Pemburu berhasil mempertahankan diri, tetapi dampak dari serangan itu melemparkannya jauh. Si pengendara jatuh ke tanah. Terluka tetapi bertekad untuk melindungi bocah itu dengan segala cara, dia menatap musuh dan bertanya, jika dia tidak tahu tempat itu dengan tatapan menantang. Adegan menunjukkan jembatan es yang rusak dengan keduanya saling menatap dari sisi yang berlawanan. Pemburu maju siap untuk melanjutkan pertarungan melawan iblis yang terluka. Tiba-tiba seekor ikan paus raksasa terbang muncul dari salju, pemburu melempar penunggang ke arah paus. Menggunakan iblis sebagai umpan, robot memperingatkan bahwa ia sedang mengambil sepeda motor. Sementara pemburu mengamati adegan, makhluk itu menggelengkan kepala seolah kecewa. Mauri terbangun dan memanggil penunggang dengan robot mengapung di sampingnya, khawatir. Penunggang membuka matanya pusing dan bertanya-tanya apakah dia pingsan selama keributan. Robot menjelaskan bahwa itu karena kekurangan udara dan penunggang bertanya bagaimana dengan Mauri. Kecerdasan buatan memuji strategi itu dengan mengatakan bahwa membangunkan paus adalah ide yang bagus. Penunggang berdiri dan bertanya di mana mereka sekarang. Melihat sekeliling bingung, dia melihat pemandangan dengan ekspresi serius. Mencoba mengenali tempat itu, adegan mengungkapkan sebuah kota terapung. Dengan sebuah bola hitam raksasa di tengahnya, robot melaporkan bahwa mereka telah tiba di kota. Tujuan akhir perjalanan mereka, Mauri menunjuk ke kota. Terpesona oleh pemandangan tempat terapung itu, penunggang bertanya apakah mereka harus pergi ke pintu masuk. Tetapi robot menyarankan agar dia menyamar. Kemudian ia mencabut selai rambut dari makhluk mati. Untuk digunakan sebagai penyamaran, iblis menyesuaikan rambut palsu itu. Bersiap untuk memasuki kota tanpa dikenali, dia memanggil Mauri dan mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Siap untuk memulai fase baru misi, tetapi Mauri bingung. Tidak mengerti mengapa penunggang mengenakan rambut aneh itu. Penunggang bingung tidak mengerti mengapa anak itu bertindak seperti itu. Mauri mulai berlari-lari dan penunggang bertanya ada apa dengannya. Tiba-tiba dia mengangkat anak itu dan berteriak bahwa dia adalah penunggang. Tetapi Mauri tetap ketakutan. Robot menjelaskan bahwa dia tidak mengenalinya karena rambut itu membuat penunggang kesal. Kecerdasan buatan kemudian menyarankan solusi untuk masalah tak terduga itu. Robot meletakkan dirinya di kepala anak itu dan keduanya bersembunyi di bawah jubah. Penunggang kemudian mengangkat Mauri di pundaknya dan ketiganya menjadi sosok yang aneh. Mereka berjalan melalui sebuah lorong raksasa dan robot mengeluh bahwa keduanya berisik. Saat mencapai akhir, mereka menemukan sebuah resepsi dan suara berkata halo. Sebuah makhluk tanpa tubuh menyambut mereka dan bertanya bagaimana ia bisa membantu. Robot melaporkan bahwa mereka ada di sana untuk mencari Patch, pemilik simbol. Ryder merogoh saku anak laki-laki itu untuk mengambil surat, dan dia menggeruankan karena sakit. Robot itu kemudian menyerahkan amplop dengan segel.
membuktikan bahwa mereka memiliki izin. Resepsionis membuat hologram dan bertanya simbol mana yang mereka cari. Ryder terkejut karena dia tidak tahu bahwa lambang bisa digunakan oleh beberapa anggota. Robot itu bingung yang mana yang harus mereka tuju. Tidak tahu harus memilih yang mana, dia melihat hologram. Mencoba mengidentifikasi lokasi mana yang benar. Mauri kemudian mengacak-acak tas seolah mencari sesuatu yang penting di dalam. Dia mengeluarkan bunga kristal biru dan menawarkannya kepada resepsionis. Agak malu, bunga itu bersinar dengan cahaya biru, seolah memiliki kekuatan magis khusus. Resepsionis berbalik seolah dia mengenali benda yang ditunjukkan anak laki-laki itu. Dia kemudian berkata bahwa hanya ada satu orang yang bisa mereka tuju dengan barang itu. Sebuah portal terbuka di tengah ruangan, mengungkapkan jalur menuju tempat yang tidak dikenal. Robot itu bertanya-tanya apa itu. Dan Ryder berkata itu terlihat seperti portal. Keduanya saling memandang. Dan Ryder menyentuh portal dengan tangannya, merasakan energinya. Resepsionis memberitahu mereka untuk tidak khawatir karena mereka akan sampai di sana dengan cara apapun. Ryder kemudian memasuki portal, melintasi batas gelap. Dengan hati-hati mereka berjalan melalui lorong gelap sampai menemukan cahaya di ujung terowongan. Pemandangan mengungkapkan ladang hijau dengan langit biru dan awan putih. Robot itu berkata wow dan Ryder terpesona oleh keindahan tempat itu. Mereka tiba di sebuah mansion di tengah ladang dan Ryder mengomentari selera yang unik. Mauri melihat rumah itu dengan mata bersinar penuh harapan dan rasa ingin tahu. Robot itu berkata bahwa Mauri dalam suasana hati yang baik dan anak laki-laki itu mulai berlari melalui rumput. Mereka mencapai gerbang mansion dan Ryder melepas rambut palsunya. Bersiap untuk masuk, dia memperingatkan robot dan Mauri untuk tetap dekat. Mungkin berbahaya di dalam. Ryder mencoba mencari bel pintu, tapi tidak tahu di mana harus menekan untuk membuka gerbang. Mauri mendekati gerbang dan melihat sebuah jendela yang terbuka di lantai 2 rumah. Seorang wanita berambut gelap muncul di jendela. Anak itu membelalak seolah mengenali orang yang dicari-carinya. Dia tersenyum dengan secercah harapan di matanya dan berlari menuju rumah. Mauri meluncur melalui jeruji gerbang dan berlari ke taman, meninggalkan Ryder di belakang. Sang iblis berteriak memanggilnya untuk kembali dan anak itu masuk ke rumah melalui jendela yang terbuka. Ryder panik dan mulai menggoyang gerbang, berteriak agar mereka membuka pintu. Mauri mendarat di lantai kayu dan mendapati dirinya di sebuah lorong panjang yang diterangi oleh sinar matahari. Dia berjalan menyusuri lorong, dan pintu di ujungnya terbuka, mengungkapkan apa yang ada di dalam. Mauri melihat ke depan, matanya bersinar penuh harapan. Saat dia memasuki ruangan, tiba-tiba sebuah makhluk muncul dan melihatnya. Makhluk itu bertanya siapa dia. Makhluk aneh itu juga tampak bingung dengan kedatangan itu. Anak itu merasakan tetesan keringat saat makhluk itu bertanya bagaimana dia bisa masuk ke sana. Mereka terkejut satu sama lain dan Mauri bersembunyi karena makhluk itu bilang tidak mengharapkan tamu. Anak itu kemudian teringat akan aroma bunga biru yang membuatnya merasakan sesuatu yang istimewa. Dia berbalik tiba-tiba seolah memiliki ide untuk menyelesaikan situasi ini. Makhluk-makhluk itu mencoba menghentikannya, memintanya untuk menunggu, tapi Mauri tidak mendengarkan. Dia berlari melalui lorong dan membuka pintu ganda di ujung. Dengan tekad untuk melanjutkan dengan hati-hati, dia mengintip melalui celah pintu. Penasaran untuk melihat apa yang ada di dalam, matanya bersinar dengan pantulan ungu. Terpesona oleh pemandangan, dia menemukan ruangan itu gelap tetapi beberapa mata emas bersinar dalam kegelapan, mengawasi anak itu. Mauri berdiri diam di tengah ruangan, menatap ke depan. Tidak tahu harus berbuat apa, dia kemudian teringat pelukan temannya. Menangis penuh kebahagiaan saat menemukan ibunya. Makhluk bersayap malaikat itu berbalik, dan Mauri tetap di sana, membeku, menunggu reaksi. Mauri teringat ibunya dan gambaran pelukannya yang penuh kasih. Terlintas di benak, makhluk bersayap itu mengulurkan tangannya, mencoba menyentuh lembut kepala bocah itu, tapi bukannya tersenyum. Mauri mulai menangis, wajahnya merah dan bengkak. Ryder datang berlari dan memanggil namanya. Khawatir dengan apa yang terjadi, Mauri terus menangis, mulutnya terbuka dalam isakan yang menyayat hati. Makhluk bersayap dan Ryder terdiam, terkejut dengan reaksi bocah itu. Tangisan bocah itu bergema di seluruh mansion, meninggalkan suasana sedih di udara. Beberapa saat kemudian, Mauri meringkuk di bawah meja. Masih ketakutan dan menangis, Ryder merangkak di bawah meja dan mencoba menghiburnya. Mengajaknya untuk ngemil, lalu dia menyarankan mereka menggambar sesuatu. Dan terjatuh di lantai kamar, kelelahan, Mauri bertanya pada Ryder bagaimana keadaan bocah itu. Dan dia bilang bocah itu butuh waktu. Mauri berkomentar bahwa Ryder terlihat khawatir. Dan dia bilang ini adalah pertama kalinya dia melihat bocah itu menangis. Ryder mengaku bahwa ibunya tidak sebaik yang dia bayangkan dan sang malaikat menjadi bingung. Makhluk itu kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Miria, sponsor Mauri. Membuat Ryder terkejut dan cerita, mengungkapkan bahwa dia adalah pemimpin Panjang Ae, organisasi di balik simbol itu. Adegan berpindah ke malam hari dan cahaya bulan menerangi ruangan tempat mereka berada. Mauri terbangun di tengah malam dengan ekspresi mengantuk dan pipi memerah. Dia duduk di tempat tidur dan melihat robot sedang mengisi daas sementara Ryder tidur nyenyak. Bocah itu mendekati tempat tidur iblis dan mengamatinya tidur dengan penasaran. Tiba-tiba Mauri melompat ke atas Ryder yang terbangun kaget dan berteriak kesakitan. Sang iblis menggerutu dan meminta bocah itu untuk tenang. Tapi Mauri tidak mau diam. Bocah itu kemudian meninggalkan ruangan dan mengintip ke lorong.
Seolah mencari sesuatu, dia turun tangga dengan hati-hati, menjelajahi mansion yang gelap di tengah malam. Mauri sampai di dapur dan mulai merangkak di lantai mencari makanan. Bocah itu melihat ke atas, pipi memerah, mencium aroma sesuatu yang lezat. Dia memanjat ke atas kursi dan melihat keranjang penuh buah-buahan hijau yang bersinar. Ryder muncul dan mendorongnya untuk mencoba salah satu, bilang itu sangat langka dan enak. Mauri mencoba mengambil satu buah, tapi keranjangnya terlalu tinggi dan dia tidak bisa meraihnya. Dia kemudian menggunakan kursi untuk memanjat ke meja dan akhirnya berhasil mengambil buahnya. Anak itu senang karena berhasil meraih buah. Dia melihat ke arah pintu, dan melihat makhluk aneh dengan mata bercahaya, Miria, mengambil senter dan berjalan melalui perpustakaan yang gelap mencari sesuatu. Dia memiliki rambut putih panjang dan kulit gelap dengan tatapan serius dan misterius. Makhluk itu mulai merasakan kehadiran seseorang dan pergi untuk memeriksa. Kehadiran itu adalah Mauri yang sedang berkeliaran. Anak itu teralihkan oleh buah di meja dan menjadi bingung dengan situasi itu, dia berbalik dan menabrak Miria. Tiba-tiba beberapa laser merah memotong ruangan hampir mengenai anak itu dan makhluk tersebut. Miria menjadi ketakutan, matanya membelalak dalam kejutan dan ketakutan. Dia berlari dan bersembunyi di balik pintu sementara laser terus menyerang. Salah satu buah jatuh ke lantai, menggelinding di ruangan yang gelap dan sunyi. Mauri merangkak di lantai, rambutnya berdiri karena takut dengan buah itu. Miria melihat ke samping dan melihat beberapa buah berserakan di lantai. Dia mengambil buah itu dan bersembunyi di balik dinding, penasaran dengan anak itu. Mauri berada di belakang beberapa peti dan akhirnya tertidur karena kelelahan. Di meja, wanita itu mengawasinya dari jauh dengan ekspresi kasihan dan sedikit kesedihan. Dia mendekat dan meninggalkan buah di dekatnya seperti sebuah persembahan diam. Buah itu menggelinding di lantai dan membangunkan Mauri yang melompat terkejut. Dia melihat buah di lantai dan mengikuti jejaknya dengan mata terbelalak. Buah itu terus menggelinding seolah mengarahkannya ke suatu tempat. Mauri mengulurkan tangan, mencoba mengambil buah yang membawanya keluar dari tempat persembunyian. Wanita itu mengawasi dari kegelapan. Terkejut dengan reaksi anak itu, kemudian anak itu mengambil buah dan menggigitnya dengan lahap. Dia kemudian berlari keluar dengan canggung mencoba membawa beberapa buah bersamanya. Sementara itu Miria mengawasi semuanya dan melemparkan buah lain kepada anak itu. Anak kecil itu tidak menyadari apa-apa dan terus mengunyah buahnya. Sangat puas, Miria memfokuskan pandangannya padanya. Matanya bersinar dalam kegelapan, lalu Miria bersembunyi di balik pintu. Mengintip anak itu tanpa mengeluarkan suara, adegan menarik mundur. Menunjukkan ruangan kosong dengan malam berbintang melalui jendela. Lalu kita melihat dapur dengan sisa buah di lantai. Menandai jejak seseorang yang tergeletak di lantai. Salah satu saudara berbisik kepada yang lain untuk tetap diam, agar mereka tidak membangunkannya. Tapi yang lain sangat penasaran. Tiba-tiba muncul berteriak bahwa dia juga ingin melihat. Salah satu saudara bertanya-tanya mengapa dapur berantakan seperti itu. Lalu Little Mauri berlari dan menggantung di kaki seseorang yang baru saja tiba. Dia kemudian menatap ke atas dengan wajah imut. Tampak sangat terkejut dengan pengunjungnya. Itu adalah Ryder dan robotnya. Memperingatkan bahwa Little Mauri perlu mencuci wajahnya yang kotor, si bocah tetap menggantung di kakinya. Tanpa niat untuk melepaskan, temannya Ryder mengangkatnya. Berpura-pura marah, tapi drone itu berkomentar bahwa tubuhnya jujur. Lalu robot kecil itu mulai memberikan pesan penting kepada Mauri. Tentang apa yang terjadi kemarin, adegan beralih ke sebuah ruangan. Dan seseorang menyajikan teh sambil menjelaskan bahwa teman mereka sudah pergi. Duduk di sana, Ryder berterima kasih atas bantuannya, karena dia tidak tahu bagaimana mengungkapkan rasa terima kasihnya. Sebagai balasan, makhluk bertudung hanya meletakkan sebuah kotak hitam misterius di atas meja. Ryder menatap kotak itu sejenak, dan yang lain menyuruhnya untuk segera membuka hadiah itu. Dia kemudian membuka kotak, dan cahaya yang intens bersinar dari dalamnya, benar-benar mengejutkannya. Di dalam kotak terdapat fragmen sebuah bintang, yang bersinar dengan keindahan yang luar biasa. Dia terkejut dan bertanya-tanya apa itu. Menyadari itu adalah barang yang sangat langka. Dia panik menghitung nilainya. Berpikir potongan itu pasti bernilai setidaknya 60.000. Dia menangis dengan emosi membayangkan dirinya dengan tangan terangkat dan berteriak bahwa dia kaya. Pria itu berterima kasih padanya atas pekerjaannya dan Ryder tertawa. Mengingat Little Mauri, tapi segera senyumnya memudar. Dan dia menjadi merenung tentang momen-momen yang dia jalani. Dia ingat ketika dia melindungi bocah kecil itu dari monster terbang di gua gelap. Dan juga ketika mereka memasak dan bagaimana bocah itu merawatnya saat dia terluka. Dengan ingatan ini, Ryder menghela napas menyadari ada yang berubah di dalam dirinya. Adegan berpindah ke Mauri kecil yang tidur nyenyak dengan senyuman di wajahnya. Sementara itu, robot kecil mencoba menarik perhatian Ryder, yang tampak jauh. Tiba-tiba dia berkata bahwa dia masih tidak ingin pergi, membuat wanita itu bingung. Dia mencoba menjelaskan, mengatakan bahwa Mauri sangat menyukainya dan dia tidak bisa meninggalkannya. Dia mencoba menyembunyikannya dengan mengatakan bahwa dia berpikir untuk tetap di sisi Mauri. Sampai dia terbiasa dengan itu, wanita itu kemudian bertanya apakah dia benar-benar akan melakukan itu untuk mereka. Tampak cukup terkejut. Ryder menjadi bersemangat dan berteriak bahwa tentu saja, karena mereka telah melalui banyak hal bersama. Tetapi tiba-tiba dia menjadi bingung, tidak mengerti apa yang terjadi di ruangan itu. Kemudian makhluk bayangan muncul di belakangnya, membuat pria malang itu berteriak ketakutan.
Wanita itu kemudian memperkenalkan sosok tersebut, mengatakan bahwa dia adalah asistennya, Jill. Dia meminta maaf atas ketidaksopanan itu, menjelaskan bahwa dia mengira Ryder adalah penculik. Robot kecil itu menjadi curiga, mempertanyakan apakah itu benar-benar kebenarannya. Ryder menutup telinga Mauri, tetapi drone itu bertanya mengapa, karena dia tidak mengerti. Kemudian dia berbaring bersama anak itu dan memberitahunya untuk melihat sekeliling. Sementara mereka berbicara, robot kecil setuju dengan ide itu. Memanggil Mauri untuk menjelajahi tempat itu bersamanya, anak kecil itu berbalik dan meninggalkan ruangan. Membiarkan orang dewasa berbicara sendiri, adegan berpindah ke sebuah aula besar. Dan wanita itu menyambut Ryder, dia mengundangnya untuk duduk di mana saja yang dia mau. Dan dia berkata bahwa mereka bisa mulai pertemuan sekarang. Wanita itu langsung ke pokok permasalahan. Mengungkapkan bahwa mereka masih belum bisa menghubungi Shalom. Ryder bingung dan bertanya siapa sialan. Shalom ini, dia menjadi kesal dengan makhluk-makhluk itu. Berteriak bahwa bahkan dia tahu siapa hakimnya, bagaimana mereka tidak tahu. Sebuah narasi menjelaskan bahwa hakim adalah penguasa tanah dan memiliki 7 kekuatan besar. Wanita itu kemudian mengungkapkan bahwa Shalom sebenarnya adalah salah satu dari 7 makhluk kuat itu. Dia juga mengatakan bahwa kekuatan lubang hitam Juli adalah hadiah yang diberikan olehnya. Sebuah peta energi muncul di lantai, menunjukkan wilayah yang menjadi milik Shalom. Satu jari menunjuk ke peta. Jadi, menunjukkan bahwa perlindungan Mauri ada di tengah hutan karena itu adalah area mereka yang perlu diizinkan untuk masuk. Tapi tidak bisa. Dia menjelaskan bahwa mereka juga tidak menerima berita tentang Mauri dan itulah sebabnya mereka butuh waktu lama untuk bertindak, tetapi salah satu makhluk mengatakan, Shalom hanyalah orang yang sangat sibuk dan ini bukan hal yang serius. Wanita itu memperingatkan bahwa dia akan terus mencoba mengirim pesan. Dengan sikap serius, dia kemudian meminta Ryder untuk tinggal bersama Mauri sampai mereka berhasil menghubunginya. Dan dia setuju segera, tetapi salah satu makhluk mendekat dan bertanya apakah pertemuan yang sebenarnya akan dimulai sekarang. Ryder merinding, tidak mengerti pembicaraan tentang pertemuan yang sebenarnya. Lalu salah satu makhluk datang, membawa nampan kecil dengan peralatan mainan. Dia mengambil garpu kecil, menjadi bingung total dengan situasi aneh itu, lalu dia bertanya apa itu. Dan makhluk itu menjelaskan bahwa itu adalah peralatan yang dibuat untuk Mauri. Ryder merasa kesal, berteriak bahwa itu terlalu kecil, tetapi yang lain mengatakan Mauri kecil. Makhluk itu membelah diri, mengatakan bahwa mereka telah membuat beberapa barang lainnya, dan memanggil semua orang untuk menunjukkan, mereka mempersembahkan tempat tidur raksasa, mengatakan bahwa itu sempurna untuk Mauri yang suka tinggal di bawahnya. Dua dari mereka mendekat dengan semangat, bertanya apa pendapatnya tentang kreasi tersebut. Ryder tertawa kecil, berpikir dalam hati, bahwa orang-orang ini benar-benar antusias. Adegan beralih ke Mauri, yang sendirian memegang benda aneh di tangan kecilnya. Dia menjelajahi tempat yang merupakan aula besar, penuh dengan jendela dan tulisan di langit-langit bersama robot kecilnya. Dia membuka pintu dan keluar ke balkon, siap untuk menjelajahi lebih banyak. Mauri dan robot kecilnya terus menjelajahi rumah, melewati dapur yang penuh makanan. Robot itu kemudian mengajarinya nama-nama benda seperti lampu dan vas bunga. Lalu si kecil Mauri terus menuju ke segala sesuatu, penasaran untuk belajar setiap detail tempat itu. Robot kecil itu bingung dengan pemandangan itu, tetapi segera mulai memindai seluruh lingkungan. Di sekitar mereka, dia memperingatkan bahwa ada sisa-sisa bahan dan Mauri memanjat kursi untuk melihat lebih baik. Anak kecil itu memanjat meja dan menemukan sketsa aneh. Tidak mengerti apa yang mereka maksud. Lalu robot itu menjelaskan bahwa sepertinya itu dibuat dengan tangan, membuat Mauri semakin penasaran. Dia kemudian menjelaskan bahwa dia sedang berbicara tentang selimut Mauri. Membuat anak itu sangat terkejut. Anak itu melihat jubahnya sendiri, mulai memahami apa arti gambar-gambar itu. Itu adalah desain selimutnya. Dan dia melihat gambar seseorang yang membuatnya untuknya. Kita melihat close-up mata Mauri, yang bersinar dengan penemuan baru tentang selimut itu. Pada saat itu, salah satu makhluk menemukannya dan bertanya apakah dia benar-benar anak terkenal Mauri. Dia mengatakan bahwa dia sangat senang dia aman karena itu adalah perjuangan untuk menghentikan Miria pergi. Makhluk itu bertanya apa yang mereka lakukan dan drone itu menjawab bahwa mereka sedang menjelajahi mansion. Robot itu merasa rumah itu aneh, tetapi dia menjelaskan bahwa Nona Miria membangun semuanya sendiri. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa Miria hanya ingin cara untuk mencoba memahami dirinya lebih baik. Adegan beralih ke Mauri, yang sekarang mengintip wanita misterius dari balik pintu. Dia tetap di sana menonton dalam diam dengan mata besarnya yang penuh rasa ingin tahu tentangnya. Tetapi tiba-tiba wanita itu berbalik ke arahnya dan anak kecil itu lari ketakutan. Dia melewati wanita itu seperti kilat sementara wanita itu hanya menonton. Dia berdiri dekat jendela. Wanita itu merasa sedikit malu dengan situasi itu. Sementara Ryder mengamati semuanya dari jauh, dia menjadi berpikir, mencoba mencari cara untuk memperbaiki suasana canggung antara keduanya. Adegan beralih ke mansion menunjukkan bahwa mereka memiliki jalan panjang di depan. Lalu Ryder memiliki ide bahwa untuk saat ini lebih baik jika mereka berteman. Wanita itu setuju tetapi drone itu bertanya apakah Ryder memiliki ide bagus untuk itu. Tiba-tiba sebuah bola lampu menyala dan salah satu makhluk muncul dengan rencana brilian dan begitu dimulailah operasi persahabatan dengan Mauri. Dengan langkah pertama adalah menggunakan camilan. Wanita itu mencoba mendekat.
memanggil Mauri dan menawarkan beberapa kue, tetapi makhluk lain tiba lebih dulu dan sudah mengisi anak itu dengan kue dan kasih sayang. Ryder memakan satu kue dan berkata ini mudah. Mengumumkan langkah selanjutnya dari rencana, langkah kedua dari rencana adalah untuk menunjukkan minat pada barang favorit anak laki-laki yang dipakai wanita untuk menghias dirinya. Barang-barang Mauri berpikir bahwa ide ini sempurna. Ryder memberitahunya untuk berjalan di dekatnya sementara Drone memperhatikan salah satu gambar anak laki-laki. Dia berjalan di samping Mauri yang sedang makan kue, dan dia memperhatikan barang-barang di bajunya. Anak itu menjadi ketakutan, dan dia meminta maaf dan mengatakan bahwa dia akan mengembalikan apa yang dia ambil. Ide ketiga adalah menggunakan penampilan yang familiar dan Ryder bertaruh pada sepedanya untuk mengesankan. Dia meminta robotnya untuk membawa sepeda dan mesin kecil. Materialisasi kendaraan itu seketika, Ryder kemudian mengajarkan wanita itu untuk mengendarainya. Memberitahunya untuk berpegangan erat dan menekan sebuah tombol tetapi sepeda itu melesat dengan kecepatan penuh. Membawa Miria dan meninggalkan makhluk-makhluk itu putus asa. Rencana ini salah lagi dan Mauri sekarang mengemudikan robot. Saat mereka bergerak ke yang berikutnya, tantangan keempat dimulai. Mereka perlu merekonstruksi bagaimana mereka menjadi teman tetapi mereka tampak bingung. Kemudian duo tersebut mengatur pengulangan. Satu akan menjadi penjahat dan yang lainnya menyelamatkan anak laki-laki. Little Mauri sedang duduk sendirian ketika tiba-tiba sosok jahat muncul di depannya melihat adegan itu terjadi. Iblis memperingatkan bahwa waktu untuk bertindak telah tiba pada saat itu. Pahlawan yang diimprovisasi menerobos masuk ke dalam ruangan sambil berteriak nama Mauri untuk menakut-nakuti penjahat. Tetapi rencana ini salah karena anak laki-laki itu sudah mengalahkan musuh sendirian membuat semua orang terkejut. Penjahat itu bangkit dengan kesal mengeluh bahwa kesepakatan itu hanya intimidasi. Setelah beberapa upaya yang gagal, adegan berpindah ke malam yang gelap dan hujan. Sekarang anak kecil itu sudah di tempat tidurnya tidur nyenyak dan damai. Dia tampak sedang tidur sangat nyenyak beristirahat dengan tenang setelah hari yang sibuk. Tiba-tiba dia mulai mengalami mimpi buruk dengan tentara dan visi yang mengganggu. Anak laki-laki itu terbangun dengan melompat, berkeringat dingin dan dengan mata terbuka lebar dalam kepanikan murni. Dia melihat sekeliling ruangan yang gelap masih bergetar karena ketakutan. Sebuah petir yang kuat menerangi ruangan diikuti oleh suara keras sesuatu yang patah di luar. Sangat ketakutan, anak itu keluar dari tempat tidur dan pergi menyelidiki sumber suara itu. Sementara di ruangan lain, Ryder sangat fokus bekerja di panel holografik. Bocah kecil itu berjalan sendirian melalui lorong gelap melewati jam tua di jendela. Dia meringkuk ketakutan, bergetar sambil memeluk tubuhnya sendiri untuk merasa aman. Lalu dia melihat cahaya dari pintu yang setengah terbuka dan memutuskan untuk mengintip dengan hati-hati. Dia menemukan Miria bersantai di kursi goyang di depan perapian. Wanita itu tampak sangat tenang dengan senyum damai di wajahnya. Menikmati kehangatan api, bocah kecil itu bersembunyi di balik rak buku. Mengamati buku-buku yang berserakan di lantai, dia menemukan buku tentang pengamatan anak-anak dan tidak mengerti apapun yang dia baca. Dengan sangat hati-hati, bocah itu memutuskan untuk mendekati dari belakang kursi. Berjalan sangat pelan, tetapi tiba-tiba, bocah itu menjadi benar-benar terdiam karena ketakutan dan akhirnya dia berhasil menempatkan dirinya di pangkuan Miria. Di pangkuannya, bocah itu masih sedikit ketakutan. Miria memeluknya dan sedikit demi sedikit ketakutannya mulai memudar. Kini lebih tenang, Mauri menatap ke atas dengan mata besarnya yang penuh rasa ingin tahu. Bocah itu kemudian bersandar ke dalam pangkuannya, merasakan aroma yang akrab dan nyaman. Miria terus tidur sementara bocah itu berada di pangkuannya. Dia bersandar ke dalam pelukannya, merasa sepenuhnya aman dan terlindungi di saat itu. Si kecil mengangkat kepalanya dan menatap sosok itu dengan mata cerah dan penasaran. Mata besarnya memantulkan cahaya api sementara sebuah ide mulai terbentuk di saat itu. Dia memahami segalanya dan berpikir bahwa sosok itu seperti seorang ibu baginya. Waktu berlalu dengan tenang diiringi suara perapian, menghangatkan suasana yang nyaman. Tiba-tiba wanita itu terbangun terkejut. Menyadari bahwa dia akhirnya tertidur, dia berpikir sudah larut, dan bahwa dia perlu kembali ke kamarnya segera, tetapi ketika dia melihat ke bawah, dia terkejut melihat bocah kecil itu tertidur di pangkuannya. Dia panik bertanya-tanya mengapa Mauri ada di sana dan sejak kapan, putus asa. Dia berpikir tentang apa yang harus dilakukan dan mempertimbangkan untuk memanggil Ryder dan Ayah untuk minta bantuan, tetapi bocah itu bergerak jadi dia memutuskan untuk tetap diam agar tidak membangunkannya. Melihat bocah itu mendengkur pelan, ekspresinya tenang dan dia mengawasi bocah itu tidur. Dengan itu wanita itu memeluknya lembut, memutuskan untuk merawatnya untuk sekarang. Dia tetap duduk di kursi goyang mengawasi bocah kecil yang tidur dekat api. Adegan beralih ke hari berikutnya dengan Ryder yang bangun dan mengeluarkan nguap besar. Sebuah robot kecil yang melayang mengucapkan selamat atas pekerjaannya tetapi memperingatkan bahwa itu memakan waktu lebih lama dari yang diharapkan. Pada saat itu, muncul peringatan kelebihan beban dan Ryder ingat bahwa dia telah membebani sistem beberapa waktu yang lalu. Dia kemudian memutuskan untuk tidak berlebihan untuk sekarang dan robot itu setuju dengan perintahnya. Tiba-tiba beberapa orang muncul dan dengan ceria menyapa Ryder. Dengan ucapan selamat pagi, dia merasa sedikit malu dengan sambutan hangat itu. Tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Salah satu pelayan bertanya apakah dia tidur nyenyak. Merasa aneh karena dia bangun begitu pagi pada saat itu. Sebuah pemberitahuan memperingatkan bahwa surat telah tiba, membuat Ryder berpikir.
Pelayan lain muncul membawa sebuah tong yang terlihat sangat senang dengan tugasnya. Ryder kemudian menawarkan untuk mengambil surat dan pelayan itu berterima kasih padanya atas bantuannya. Dia meminta mereka untuk membawa barang-barang itu kepada Miria dan berlari menuju pintu depan. Setibanya di sana, dia mengambil amplop dan melihat poster bahaya dengan beberapa makhluk. Robot itu berkomentar bahwa cetakannya keluar dengan baik. Meskipun ada suara aneh yang dibuat saat itu, wanita itu tiba-tiba muncul memanggil Ryder sementara dia bereaksi aneh. Ryder menyapa Miria dengan canggung mengatakan bahwa dia tampak dalam suasana hati yang baik hari ini. Dia kemudian bertanya apakah dia akan sibuk tetapi Miria menjawab bahwa dia punya banyak waktu. Dengan semangat dia berkata itu hebat karena dia butuh bantuan dengan pakaian Maori tetapi kemudian dia ingat detail penting. Dia sekarang adalah buronan. Ryder panik karena dia terlalu fokus pada Maori. Sehingga dia sepenuhnya melupakan itu. Miria kemudian menyarankan agar mereka bersiap-siap untuk keluar. Membuat iblis itu semakin gugup dan putus asa. Dia memintanya untuk menunggu dan bertanya kemana mereka akan pergi. Dia dengan tenang menjawab bahwa mereka akan pergi ke pusat. Membuatnya bingung, Ryder mulai berkeringat dingin. Bertanya apakah dia berbicara tentang pusat kota. Dengan senyum lebar wanita itu mengonfirmasi bahwa iya. Membuat iblis itu ketakutan, dia menyadari bahwa dia benar-benar terjebak. Sudah membayangkan bahaya yang akan dihadapinya, adegan beralih ke sebuah toko mewah. Di mana beberapa pelayan menyambut mereka. Mereka memasuki tempat yang sangat luas dan putih. Dengan dekorasi yang sangat minimalis, Ryder bertanya ini tempat apa. Dan dia menjelaskan bahwa ini adalah tempat dia membuat pakaian. Seorang pelayan menunjukkan model virtual. Memperingatkan bahwa mereka bisa mencoba dan memodifikasinya di tempat, pelayan itu menjelaskan bahwa karena mereka membuat pakaian custom, klien perlu datang secara langsung. Dia bilang bahwa pakaian manusia itu langka. Jadi dia lebih memilih menyerahkan pekerjaan itu kepada profesional yang sebenarnya. Mauri sedikit ketakutan, tetapi makhluk aneh itu bilang mereka sudah mengharapkan itu. Pada saat itu, pelayan itu mengungkapkan bahwa dia sudah menerima instruksi dan menunjukkan beberapa makanan lezat kepadanya. Mata Mauri langsung bersinar. Sepenuhnya terpesona dengan semua hal lezat itu, Ryder memarahinya. Mengatakan bahwa berbahaya bertindak seperti itu. Tetapi Mauri sudah dibawa pergi. Miria mengejar Mauri. Ryder terkejut melihat portal. Berpikir bahwa orang kaya itu berbeda, dia kemudian bertanya kepada robotnya di mana kamera-kameranya. Mulai menganalisis tempat itu, robot itu memperingatkan bahwa pemindaian sulit karena langkah-langkah keamanan yang ketat di tempat itu. Tetapi dia mendeteksi satu lensa di belakangnya. Dua di depan dan penjaga di luar. Dia mulai berpikir tentang apa yang harus dilakukan. Mempertimbangkan untuk tetap diam dan hanya kembali ke mansion nanti. Atau dia bisa saja mengemas barang-barangnya dan meninggalkan tempat berbahaya itu. Tiba-tiba tirai terbuka dan Mauri kecil muncul dengan kostum beruang dan madu. Ryder menganggapnya sangat imut, tetapi robot itu bertanya mengapa dia terlihat begitu kesal. Robot itu bertanya mengapa dia menangis dan Miria menutupi wajahnya. Terharu oleh kepolosan itu, dia kemudian mendapatkan ide dan menunjukkan penampilan baru di panel. Bertanya apa pendapat mereka tentang itu. Pada saat itu, Mauri kecil muncul dengan kostum malaikat, terlihat seperti karya seni yang sebenarnya. Miria ternganga dengan begitu banyak kepolosan dan robot itu berkomentar bahwa sepertinya dia sangat menyukainya. Dengan semangat Ryder memberitahunya untuk membiarkannya mencoba juga. Berpikir dia bisa melakukan yang lebih baik lagi dan hasilnya adalah Mauri berpakaian sebagai raker dengan jaket kulit dan sepeda motor tengkorak. Ryder merayakan, tetapi robot itu bilang mereka berdua tidak ada rasa. Dan sekarang gilirannya. Dengan itu, anak itu muncul dengan pakaian futuristik, penuh dengan cahaya dan helm teknologi. Semua orang terkesan. Dan robot itu berkata, ternyata sempurna dan kita bisa melanjutkan sekarang. Miria kemudian mengangkat si kecil ke pelukannya, terlihat sangat bahagia dengan pilihan itu. Ryder juga menggendong Mauri di pelukannya, yang mengambil kesempatan untuk makan kue lezat. Tapi dia ingat poster buronan dan berteriak bahwa itu bukan benar-benar salahnya. Dia mencoba membela diri, mengatakan bahwa dia menembaki kota karena Mauri diculik, lalu dia berbalik kepada Miria, mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu yang sangat penting untuk dikatakan sekarang. Ryder mengumpulkan keberaniannya dan memutuskan bahwa dia akan mengungkapkan semuanya sekaligus. Tidak ada lagi alasan, dia ingat penculiknya. Bertanya bagaimana seseorang yang berbahaya seperti dia bisa membesarkan manusia. Pertanyaan itu membuatnya berpikir dengan ekspresi yang sangat serius dan sedikit terguncang. Tiba-tiba sebuah suara memperingatkan bahwa para pemandu akan membantunya menemukan jalan keluar. Dengan itu, Ryder mulai berkeringat dingin menyadari dia sedang diusir dari mansion. Dia melihat ke arah Miria dan kemudian ke tas Mauri, sama sekali tanpa reaksi. Ryder mencoba mengalihkan topik dan bertanya tentang surat yang dia tulis untuk Mauri. Ingin tahu apa artinya? Miria kemudian berbalik kepadanya dengan sikap serius. Tanpa berpikir tentang jawabannya, dia kemudian memberinya sebuah foto. Membuat Ryder benar-benar bingung dengan gesturnya. Dia melihat ke arah gambar dan hanya melihat sebuah ladang hijau dengan langit biru dan sesuatu kecil di bukit. Miria menjelaskan bahwa benda dalam foto itu adalah Mauri, membuat Ryder terkejut dengan pengungkapan itu. Dia kemudian berkata bahwa seperti biasa, dia sedang menganalisis beberapa dokumen, dan menerima surat dari Selong. Adegan beralih ke masa lalu, menunjukkan bahwa dia mengira itu adalah pamflet dan hampir mengabaikannya.
Tetapi kertas itu mulai bersinar dan dia memutuskan untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Pada saat itu, cahaya yang kuat membawanya ke ladang hijau. Benar-benar mengejutkannya. Dia kemudian menyadari bahwa itu adalah video, dan melihat dirinya berada di tempat yang sama dengan foto yang dia tunjukkan dalam video. Dia melihat panti asuhan dan kemudian sesuatu kecil di bukit. Tidak mengerti apa itu, tetapi melihat lebih dekat. Dia melihat seseorang duduk di rumput itu adalah Little Maury. Dan pemandangan anak lucu itu membuatnya tertegun, dia jadi kagum. Berpikir bagaimana sesuatu bisa begitu bulat dan sempurna seperti itu. Video itu kemudian berakhir dan dia menjelaskan bahwa itu persis apa yang dia pikirkan pada saat itu. Miriam memegang foto dengan lembut. Mengingat momen pertama ketika dia melihatnya dengan senyum kecil, dia berbalik kepadanya. Menyelesaikan cerita tentang bagaimana semuanya dimulai, dia kemudian menjelaskan bahwa mereka merekam dari jauh. Karena Maury takut pada kamera dan sedang melihat semut. Ryder bertanya apakah cerita itu tidak sedikit membosankan, tetapi dia bilang tidak. Meninggalkannya malu, dia terdiam sejenak. Dan berpikir bahwa ini adalah awal yang baik bagi mereka. Dia kemudian menggerutu membandingkan dirinya dengan orang lain. Tetapi tidak menyelesaikan kalimatnya, adegan kembali ke toko. Dan seorang petugas menyarankan jenis kain untuk celana Maury. Tiba-tiba lampu mati dan Miriam meminta maaf, mengatakan dia akan menyalakannya kembali sekarang. Pada saat itu cahaya yang sangat kuat menerangi wajah Maury. Membuatnya benar-benar tertegun, matanya melebar dalam kepanikan. Sementara keringat mengalir di wajahnya yang ketakutan, dia kemudian menatap sebuah cincin cahaya raksasa di langit-langit. Dikelilingi oleh patung-patung menakutkan, anak itu menjadi ketakutan. Seolah-olah dia menghidupkan kembali trauma yang sangat dalam. Tanpa berpikir dua kali, dia berbalik dan mulai berlari dengan putus asa untuk menjauh dari sana. Dia melesat menuju keluar, mencoba melarikan diri dari tempat itu secepat mungkin. Ryder dan Miriam tidak tahu apa yang sedang terjadi, benar-benar terkejut dengan reaksi anak itu. Si kecil berlari melewati sosok tinggi dan bayangan tanpa bahkan melihat ke belakang. Tetapi dalam keburu-burunya dia akhirnya tersandung dengan parah. Dan jatuh keras ke lantai batu, terjatuh ke tanah. Dia melihat ke atas dengan ekspresi ketakutan murni di wajahnya. Sosok itu terungkap. Dan itu hanyalah salah satu petugas dengan kepala lampu. Melihat adegan itu, Ryder berlari sambil berteriak nama Maury, putus asa tentang situasi itu. Robot itu berteriak memperingatkan bahwa jika Ryder keluar sekarang dia akan ketahuan. Tetapi dia tidak peduli dengan peringatan itu dan melesat keluar. Berlari melalui kota futuristik dengan wajah serius. Dia hanya berpikir tentang mencapai Maury sebelum sesuatu yang buruk terjadi. Di saat itu, sebuah drone keamanan kota muncul melakukan patroli rutinnya. Lampu robot itu berubah merah menandakan bahwa ia mendeteksi penyusup. Di perimeter, pantulan di mata Ryder menunjukkan bahwa dia menyadari bahwa dia telah terdeteksi oleh keamanan. Tiba-tiba Miriam menariknya dari belakang. Menariknya dengan kekuatan mengejutkan, dia kemudian memegangnya dan mengulurkan tangannya. Tampaknya menggunakan semacam kekuatan, adegan beralih ke ruang kosmik. Dengan Maury melayang di antara bunga-bunga biru ajaib, kembali ke toko. Ryder berteriak nama Maury yang akhirnya terbangun dari trance dengan cemas. Mereka bertanya apakah dia baik-baik saja dan apakah dia melukai dirinya di mana saja selama jatuh. Robot memperingatkan bahwa detak jantungnya sedang meningkat sementara Ryder memeriksanya dengan putus asa. Dengan mata penuh air mata, Maury kecil mulai menangis tak bisa berhenti menggunakan kekuatannya. Miriam membawa mereka semua kembali ke tempat yang aman dan gelap. Adegan menjadi gelap dan gambar beralih ke tangan kecilnya. Memegang salah satu surat yang dia terima kembali di ruangan, bocah kecil itu kini tidur nyenyak. Dengan keduanya menjaga dirinya, Miriam menjadi berpikir dan berkomentar bahwa masalahnya tidak hanya karena cahaya. Ryder setuju, menjelaskan bahwa cahaya dari senjatanya jauh lebih kuat dan tidak pernah menyebabkan ini. Robot mengingatkan mereka bahwa bahkan ketika Ryder membakar segalanya, Maury tidak memiliki reaksi ini. Dia kemudian mengungkapkan alasan mereka menggunakan lebih banyak lilin daripada cahaya listrik. Dimension, dia menjelaskan bahwa itu karena catatan yang mengatakan bahwa teman Maury menggunakan lilin. Robot mengonfirmasi, menunjukkan bahwa Maury bereaksi terhadap lampu sorot dan Ryder ingat gua. Di saat itu, dia menyadari bahwa cahaya toko juga merupakan sinar melingkar yang sangat kuat. Benar, Miriam menjadi berpikir. Memahami bahwa cahaya melingkar adalah penyebab semua kepanikan. Adegan berubah dan kita melihat trio mencari cara untuk membantu Maury dengan traumanya. Mereka berkumpul untuk membaca buku, mencoba mencari solusi untuk masalah si bocah kecil sementara Maury kecil tetap di lantai menggambar. Sama sekali tidak menyadari semua kebingungan di malam hari, para pelayan membawa Maury ke sebuah ruangan gelap. Dengan hati-hati mengelilingi bocah itu, si bocah duduk di lantai. Dan para pelayan menyiapkan pertunjukan bayangan untuknya tonton. Kemudian robot mulai menceritakan kisah 3 babi kecil. Memulai pertunjukan, Maury kecil sangat memperhatikan cerita itu. Mata kecilnya bersinar penuh rasa ingin tahu. Cerita berlanjut, mengatakan bahwa di hutan juga tinggal seekor serigala yang sangat cerdas. Serigala itu kemudian mengintip dari tempat persembunyiannya saat babi-babi membangun rumah mereka sendiri. Ryder mengamati seluruh adegan dengan senyum kecil, menemukan situasi itu lucu. Adegan berubah dan dia bertanya apa itu pertunjukan bayangan, tidak mengerti rencananya. Miriam kemudian menjelaskan bahwa mereka akan mulai dengan sinar cahaya yang persegi dan aman. Dan sedikit demi sedikit mereka akan beralih ke cahaya melingkar. Sementara Maury teralihkan dengan pertunjukan,
kembali di teater si bocah kecil menonton pertunjukan. Tampak jauh lebih nyaman sekarang, cahaya menjadi melingkar. Dengan Ryder dan Miriam membuat bayangan serigala dan babi kecil. Dengan demikian mereka menciptakan kenangan bahagia. Dan Maury terpesona dengan matanya penuh emosi. Robot kemudian berhenti membaca dan mengatakan bahwa dia punya satu hal lagi untuk ditunjukkan. Dia memperlihatkan gambar yang dibuat Maury. Dari ketiganya yang terlihat seperti foto keluarga. Mesin kecil itu ingat saat dia menggambar itu. Dan sedikit merasa malu, cerita beralih. Dan robot menceritakan bahwa babi-babi kecil memutuskan untuk bekerja sama. Robot melanjutkan dengan mengatakan bahwa mereka sepakat tentang anggaran dan area konstruksi dan dengan pengalaman si pembangun. Ryder tidak mengerti apa-apa tentang cerita itu. Mereka kemudian membangun rumah super untuk melawan serigala, membuat Ryder terkejut. Maury ternganga, sangat terkesan dengan twist dalam cerita. Si bocah kecil kemudian melepaskan tawa senang, sangat bersenang-senang dengan pertunjukan. Ryder menatap adegan itu, masih tidak percaya dengan apa yang baru saja dia saksikan. Miria juga terkejut dengan reaksi positif dari si bocah. Keduanya kemudian saling memandang dan Ryder memberikan senyuman kecil. Senang rencana berhasil tapi tiba-tiba suara jauh berteriak agar mereka berhenti bertengkar sekarang juga. Adegan beralih. Dan sebuah sepatu dilempar saat seseorang berjalan menyusuri lorong yang gelap. Sosok misterius mendekati beberapa patung dan memerintahkan mereka untuk memanggil Miria. Adegan berpindah ke hari berikutnya dengan Little Maury perlahan bangun di tempat tidur. Cerita menjelaskan bahwa anak itu membuka matanya karena sinar matahari yang kuat membangunkannya. Robot kecil muncul terbang dan mengucapkan selamat pagi yang sangat ceria kepada Maury yang mengantuk. Bocah itu menggosokkan tubuhnya ke robot dan dia berkomentar bahwa anak itu bangun lebih awal dari biasanya. Dia meregangkan tubuh di seluruh tempat tidur terlihat sangat bahagia dan penuh energi untuk memulai hari. Bocah kecil itu kemudian menggulingkan tubuhnya di atas tempat tidur, berdiri, dan mulai mengintip di atas kasur. Dengan mata besarnya, dia menatap sesuatu di sisi lain ruangan. Sangat penasaran, dia kemudian mulai merangkak di atas tempat tidur menuju apa yang menarik perhatiannya. Tapi tiba-tiba dia menemukan rintangan di jalannya dan menjadi sedikit bingung. Itu adalah Ryder yang memeluknya dan meminta untuk tidur 10 menit lagi. Sangat mengantuk, si kecil kemudian turun dari tempat tidur membiarkan Demon beristirahat sedikit lebih lama di ruangan. Dia pergi ke pintu dan Ryder terbangun sambil menggerutu tidak mengerti apa yang terjadi. Dengan sepatu bot kuningnya, bocah kecil itu meninggalkan ruangan dan mulai menjelajahi lorong. Para pelayan menemukannya dan bertanya apakah dia tidur nyenyak. Khawatir tentang bocah itu, salah satu pelayan terkejut dan memperingatkannya bahwa berlari sendirian itu berbahaya. Tapi dia tidak mendengarkan dan membuka pintu memasuki ruangan yang tidak dikenal Dimension. Dia mengulurkan tangan kecilnya dan menemukan Miria yang menyambutnya dengan tangan terbuka dan senyuman. Cerita menjelaskan bahwa sudah sebulan sejak anak itu mulai tinggal Dimension. Adegan menunjukkan kaki kecilnya yang tertutup bunga menandakan bahwa dia telah masuk ke dalam masalah. Dia kemudian melemparkan bunga ke udara membuat kekacauan besar dan bersenang-senang dengan itu. Salah satu pelayan berteriak putus asa karena dia baru saja membersihkan seluruh lorong itu. Robot kecil itu kemudian bertanya kepada Maury apakah dia lapar dan bocah itu mengangguk. Tiba-tiba beberapa pelayan muncul di pintu berteriak jika dia benar-benar lapar. Robot itu kemudian mengaktifkan filter dan anak itu mulai bersinar. Terlihat sangat menggoda melihat adegan itu. Pelayan itu terkejut dan matanya membelalak tidak tahu harus berbuat apa. Tanpa membuang waktu, kepala pelayan mulai memotong sayuran dengan kecepatan yang absurd. Dia kemudian menyiapkan makanan yang luar biasa. Dengan penyajian yang layak untuk seorang raja, lalu beberapa sendok meluncur ke arah Maury, yang membuka mulutnya untuk makan semuanya dengan puas dan kenyang. Anak kecil itu melayang-layang di sekitar ruangan dengan bahagia dan santai. Sosok misterius mendekat dan Maury menatapnya dengan wajahnya yang kotor karena tepung. Dia kemudian membawanya ke wastafel dan memegangnya untuk mencuci wajahnya dengan hati-hati. Tetapi dia menuangkan terlalu banyak air dan robot itu mengeluh bahwa dia mencucinya seperti mencuci pakaian setelah mandi. Anak kecil itu mengintip melalui sebuah pintu dan melihat Miria bekerja di meja. Dia terlihat seperti dewi sejati dengan aura yang bersinar dan postur yang anggun. Dengan mata yang bersinar, Maury terpesona oleh kecantikan dan dedikasinya. Ryder datang dan memuji anak itu, memanggilnya siswa yang sangat rajin dan tekun. Adegan menunjukkan Miria dan Maury duduk di lantai dikelilingi oleh gambar dan buku. Ryder kemudian bertanya apa yang sedang mereka lakukan dan dia menjelaskan bahwa mereka sedang menyalin kata-kata. Tetapi robot itu memperingatkan bahwa semua gambar itu salah, membuat Ryder merasa malu. Miria membelah gambar dan robot itu, mengatakan bahwa penilaiannya juga dipengaruhi. Anak kecil itu kemudian mengambil buku, dan robot itu menawarkan untuk membacakan cerita untuknya. Dia mulai membaca tentang fenomena yang disebut Pirate, dan anak itu memperhatikan dengan seksama. Ryder menjelaskan bahwa dia sudah membicarakan itu sebelumnya, tetapi tidak tahu semua detailnya. Miria kemudian menjelaskan bahwa ketika masa hidup berakhir, sel-sel bersiap untuk kembali. Dia melanjutkan mengatakan bahwa mereka dapat membelah dari satu menjadi satu atau dari satu menjadi banyak. Wanita itu mengungkapkan bahwa dia berasal dari jari keempat hakim, dan bahwa selalu mungkin yang pertama. Dia kemudian tersenyum dan bertanya apakah penjelasannya tidak sedikit sulit untuk Maury. Keduanya mengamati anak kecil itu
Siapa yang bersinar dengan cahaya kuning terlihat fokus. Tiba-tiba seseorang masuk ke ruangan sambil berteriak dengan ekspresi panik. Itu adalah salah satu pelayan yang berteriak bahwa Mauri sedang mencoret-coret di dinding lagi. Dia kemudian memberikan kain kepada anak itu dan menyuruhnya untuk membersihkan semua kekacauan. Dengan matanya penuh air mata, pelayan itu mengejeknya berpikir dia tidak akan menangis. Miriam memarahinya dan Gail memperingatkan bahwa dia akan memberitahu semuanya jika dia tidak berhenti. Tidak mematuhi, tiba-tiba sebuah pemberitahuan mengatakan bahwa surat telah tiba. Dan Ryder berteriak bahwa dia akan mengambilnya. Dia melesat ke lorong. Meninggalkan Miria terkejut dengan kecepatannya dan kegembiraannya. Wanita itu berdiri diam di lorong. Tidak mengerti reaksinya, Ryder kemudian kembali dengan amplop emas. Semua berkeringat dan bahagia karena telah membantu. Dia berterima kasih padanya dan dia menjawab dengan malu. Merasa seperti pahlawan hari itu, dia kemudian berkomentar bahwa untungnya tidak ada poster buronan dengan itu. Miria memanggilnya dan dia menjawab dengan canggung. Gagap, tinggi. Dia kemudian bertanya apakah mereka bisa berbicara sebentar. Dengan suara serius dan suram, dia menjadi tegang dengan setetes keringat mengalir. Tidak tahu apa yang diharapkan dari percakapan itu, Ryder mulai panik. Bertanya-tanya apa yang sedang terjadi dan jika dia melihat sesuatu yang salah. Dia mengikutinya menyusuri lorong berpikir jika dia memperhatikan sesuatu yang mencurigakan tentang dirinya. Demon kemudian memutuskan bahwa lebih baik jika dia berbicara terlebih dahulu, sebelum situasi menjadi lebih buruk, tetapi dia menyelah. Dia dan memberitahunya untuk melihat apa yang dia pegang di tangannya untuk menunjukkan kepada Miria. Mengungkapkan bahwa itu adalah batu yang membuka pintu ruang hakim. Ryder benar-benar terkejut dan tidak bisa berkata-kata dengan matanya terbuka lebar karena terkejut. Dia kemudian menjelaskan bahwa dia akhirnya berhasil menghubungi hakim. Ryder menjadi lumpuh dengan hujan yang jatuh di latar belakang mencerminkan keputusasaan. Dia gagap menyebut nama hakim. Berkeringat dingin dengan ketakutan murni tentang apa yang mungkin terjadi, Demon bertanya-tanya apakah dia melaporkannya. Dan sudah berapa lama dia mengetahui semuanya, tetapi Miria mengejutkannya. Bertanya apakah dia pernah berpikir untuk bergabung dengan organisasinya. Dia menjadi benar-benar bingung tidak mengerti apa yang dia usulkan. Dia menyadari kebingungan dan bertanya apakah itu terlalu mendadak. Membuatnya merasa malu, Miria kemudian menjelaskan bahwa dia meminta hakim untuk menjadikan Mauri anggota resmi kelompok. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa meskipun dia tidak punya kabar dari Shalom, mereka mungkin akan menyukainya. Ryder berteriak memintanya untuk menunggu. Dan wanita itu menjelaskan bahwa dengan cara ini dia bisa melindunginya juga. Dia kemudian bertanya sudah berapa lama dia tahu dan Miriam mengungkapkan bahwa itu sejak awal. Dia bertanya mengapa dia membiarkan seorang buronan masuk dan dia mengatakan bahwa Mauri bergantung padanya. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa dia bisa mengalahkannya jika sesuatu terjadi. Dan dia setuju dengan canggung. Miria kemudian mengingat cerita bagaimana dia bertemu Mauri. Dan dia menjadi berpikir, Ryder mengerti bahwa menyingkirkan orang itu akan mudah tetapi tidak akan menyelesaikan masalahnya. Dia kemudian memegang tangannya sebagai isyarat kepercayaan dan kemitraan di antara mereka. Wanita itu mengatakan bahwa hidup mungkin kurang menarik tetapi dia masih ingin dia tinggal. Dengan tatapan tulus, dia memintanya untuk tinggal bersama mereka. Untuk menjaga Mauri kecil, Miria kemudian menyarankan agar dia serius memikirkannya. Meninggalkan keputusan padanya, si iblis melihatnya dari samping. Dan setuju untuk memikirkan tawaran itu, sedikit malu saat meninggalkan ruangan. Dia menemukan Mauri tidur di lantai dan bertanya mengapa dia di sana. Dia kemudian mengangkat anak itu dan robot bertanya mengapa dia menatapnya. Dua robot kecil melayang di sekitar bertanya mengapa dia punya ekspresi itu. Robot itu bertanya apakah sesuatu yang baik terjadi dan Ryder berteriak bahwa tidak. Sangat malu, dia kemudian merapikan pakaian Mauri. Mempersiapkannya untuk acara penting, si iblis berkata dia terlihat rapi. Dan anak itu berkata dia berusaha keras untuk memberikan kesan yang baik. Adegan berpindah dan para pelayan berkumpul di sekitar Miria, semua gugup dan cemas. Mauri mendekati Ryder yang duduk di lantai terlihat sedikit tegang. Si iblis menatapnya dengan tatapan serius seolah-olah dia akan mengatakan sesuatu yang penting. Ryder kemudian memanggil Mauri yang langsung menoleh, memperhatikan temannya. Dia menawarkan untuk mengurus tas anak itu dan mengangkat benda itu untuk melihat lebih dekat. Dia mengeluarkan kristal dari tas dan memperingatkan bahwa dia tidak bisa pergi bersama anak itu. Ryder kemudian memasangkan kalung itu di leher Mauri dengan ekspresi yang sangat serius. Dengan senyuman dia mengatakan bahwa dia akan berada di dekatnya berusaha menenangkan anak itu. Mauri memegang kristal dengan erat terlihat lebih percaya diri dan siap untuk apapun yang datang. Miria memperingatkan dia bahwa dia bisa menunda jika terasa sulit. Dan bertanya apakah dia akan baik-baik saja. Keduanya kemudian saling memandang. Dalam momen ketegangan dan pemahaman bersama. Sebelum pertemuan, wanita itu melemparkan batu ke atas. Dan itu mulai bersinar dengan cahaya emas. Sebuah portal hitam muncul di tengah ruangan. Dan semua orang berkumpul di sekitar siap untuk pergi. Miria menjelaskan bahwa dia perlu pergi lebih dulu. Dan meminta keduanya untuk menunggu dan mengikuti rencana dengan sepatu kuning kecilnya. Anak itu melangkah maju siap untuk memasuki portal. Dia kemudian memasuki portal melewati batas gelap dengan keberanian yang besar. Adegan terputus dan anak kecil itu mendapati dirinya di sebuah ruangan yang gelap dan mengesankan dengan dua patung, sementara Ryder dan yang lainnya mengawasi semuanya melalui layar holografik. Miria berjalan melalui aula.
yang memiliki kolom raksasa dan sosok-sosok bertudung lainnya. Dia kemudian menyentuh sebuah simbol di lantai, dan batu-batu mulai melayang di sekelilingnya. Para pelayan menjadi khawatir. Tetapi Ryder menenangkan mereka dengan mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Tiba-tiba sebuah entitas kosmik raksasa muncul di depannya memanggil namanya. Ryder ternganga, menyadari bahwa makhluk kolosal itu adalah hakim itu sendiri. Miria berjalan menuju entitas dengan sikap tenang dan hormat. Miria melambaikan tangan dan makhluk itu tampaknya merespons panggilan. Gael menyarankan dia untuk hanya melihat ke arah Miria dan maju. Tanpa mengalihkan pandangannya, anak kecil itu kemudian berhenti di tengah lingkaran cahaya siap untuk presentasinya. Dia memegang kristal dengan erat melihat sosok itu menjauh dan meninggalkannya sendirian. Melalui layar, Ryder dan pelayan merayakan dengan berkata bahwa permainan bayangan berhasil dengan langkah yang mantap. Little Maury mulai berjalan menuju tujuannya. Miria menunggunya di tengah ruang kosmik. Dengan sikap serius dan mengesankan, anak itu terus berjalan. Dengan ekspresi yang penuh tekad dan keberanian di wajahnya, dia kemudian mendekati salah satu sosok bertudung yang seperti seorang penjaga. Makhluk itu menatapnya dengan ring cahaya yang bersinar di wajah misteriusnya. Cahaya melingkar itu memantul di matanya dan dia teringat trauma yang dialaminya di toko. Terpicu oleh trauma, si bocah kecil tersandung dan jatuh keras ke lantai gelap melalui layar. Ryder dan para pelayan mengamati adegan itu dengan mata yang lebar dan panik. Miria berteriak namanya dengan putus asa sementara Gael hanya mengamati situasi. Penjaga itu mendekati bocah yang tetap terjatuh dan ketakutan di lantai aula. Dia kemudian mengulurkan tangannya dan bertanya apakah bocah itu baik-baik saja, mencoba membantunya berdiri. Tetapi Maury menarik diri dengan wajah berkeringat. Dan ekspresi ketakutan dan ketidakpercayaan yang murni, makhluk bertudung itu mencoba mendekat lagi. Dengan wajahnya bersinar dalam kegelapan, Miria menyadari ada yang tidak beres dan berteriak untuk menghentikannya, mencoba menghentikan kontak. Cincin di wajah penjaga mulai bersinar dengan warna pelangi. Terlihat terdistorsi, Miria memperingatkan agar tidak menyentuh bocah itu. Tetapi sudah terlambat untuk campur tangan. Dalam tindakan putus asa, Maury menggigit tangan penjaga dengan sekuat tenaga. Makhluk itu berteriak, menanyakan apa yang dia lakukan dan memerintahkan untuk berhenti sekarang juga. Penjaga itu berteriak kesakitan sementara Maury terus menggigit dengan amarah liar. Melihat adegan itu, Miria mengulurkan tangannya, bersiap untuk menggunakan kekuatannya dan campur tangan. Dia kemudian menciptakan lubang hitam kecil, siap untuk menyelesaikan situasi segera. Salah satu patung memperingatkan bahwa menggunakan kekuatan itu di dalam tidak diperbolehkan. Tiba-tiba sebuah kekuatan tak terlihat menarik Miria menjauh. Tanpa memberinya waktu untuk bereaksi, adegan terputus. Menunjukkan bocah itu terhempas oleh sinar energi emas. Ryder dan Miria menatap dengan mata lebar. Terkejut oleh kekuatan entitas itu, si kecil Maury kemudian pingsan. Dengan kalung kristalnya bersinar intens, dia disedot ke dalam portal, menghilang ke dalam kegelapan aula. Miria menyaksikan adegan itu tanpa daya. Sementara bocah itu dibawa jauh darinya. Dengan wajah berkeringat dia meratapi apa yang terjadi. Merasa bersalah atas situasi tersebut, hakim kemudian mengumumkan bahwa situasi ini perlu dijelaskan dengan suara yang mengesankan. Kembali di mansion, Ryder berteriak dengan marah, menyebut semua itu sebagai absurditas besar. Miria menatapnya dengan ekspresi serius, dan mengulang kata absurditas. Dia menjelaskan bahwa mereka menganggap Maury tidak stabil dan bahwa kesalahan itu mungkin miliknya karena itu. Mereka memutuskan untuk menjaga dia di wilayah hakim dan Ryder menjadi marah. Miria tetap diam dengan tatapan sedih, tampak setuju dengan keputusan itu. Dia mengingat adegan Maury menggigit pengawal, mengonfirmasi ketidakstabilan anak itu. Ingatan tentang pengawal muncul dan Miria bertanya-tanya mengapa tim pencari ada di sana. Kembali ke masa kini, dia menghadapi hakim. Tidak mengerti alasan pertemuan itu, adegan terputus. Dan salah satu makhluk mempertanyakan bagaimana seorang manusia bisa sampai di sana. Mereka tidak percaya bahwa seorang anak seusia itu bisa bepergian sendirian. Sementara itu, para pelayan bertanya apa yang dilihat Ryder dan dia menjelaskan tentang hakim. Miria menghadapi entitas itu dan memintanya untuk jujur tentang apa yang sedang terjadi. Makhluk itu kemudian menuduhnya telah mengirim seorang pelayan untuk mengambil anak laki-laki dari penampungan. Miria terkejut dan membantahnya, berteriak bahwa Maury meninggalkan penampungan dengan sendirinya. Hakim mempertanyakan, bagaimana anak sekecil itu bisa melintasi perbatasan? Dia kemudian mengungkapkan bahwa dia membuat pakaian khusus untuknya, dan itulah sebabnya dia berhasil melewati. Entitas itu bertanya apakah dia melakukannya dengan sengaja, dan Miria berteriak tidak sama sekali. Dia membelah diri, mengatakan bahwa dia hanya ingin dia tumbuh sehat dan terlindungi. Miria menjelaskan bahwa dia mengirim seorang pelayan untuk mencarinya karena dia tidak menerima kabar selama berbulan-bulan. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa seorang pelancong membawanya ke kota. Tanpa memberikan rincian lebih lanjut, makhluk itu kemudian bertanya di mana pelancong itu sekarang. Miria mulai menjelaskan dengan ekspresi serius dan sedikit gugup. Ryder mengikuti semuanya melalui layar dengan tatapan khawatir melihat bagaimana keadaan berkembang. Dia mengungkapkan bahwa pelancong itu tidak lagi di kota, membuat situasi semakin rumit. Hakim bertanya apakah tidak ada cara untuk membuktikannya dan Miria mengonfirmasi bahwa tidak ada. Tanpa jalan keluar, makhluk itu kemudian mengingatkan mereka bahwa si pengembara
kehilangan jejak anak itu di pusat kota dan bahwa anak laki-laki itu hampir diculik oleh seorang warga, yang membuatnya sangat ketakutan. Makhluk itu melanjutkan dengan mengatakan bahwa dia menggunakan kekuatan dan bisa saja terluka. Miriam mengakui bahwa dia ceroboh. Merasa bersalah atas semua yang terjadi, hakim kemudian memutuskan bahwa manusia tidak memenuhi syarat dan harus dikirim kembali. Miriam mencoba berargumen, memohon agar mereka mempertimbangkan keadaan emosional anak itu. Dia berteriak, mengatakan bahwa area manusia itu berbeda dan bahwa dia tidak akan bertahan. Makhluk itu kemudian bertanya tentang manusia itu dan apa yang bisa dia lakukan untuk bertahan. Hakim mempertanyakan apakah Miria juga berpikir dia tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Dia kemudian membela Mauri dengan mengatakan bahwa dia bisa mengekspresikan emosinya dengan jelas. Makhluk itu mengatakan akan mempertimbangkannya dan bahwa hakim akan memprioritaskan kebahagiaannya. Setelah pertemuan yang tegang, Miria bersiap untuk meninggalkan ruang hakim dengan sangat lelah. Tetapi tiba-tiba suara bayangan memanggilnya dari kabut gelap dan misterius. Adegan bergeser dan dia melayang melalui ruang kosmik dengan kota-kota. Mengambang di latar belakang, suara yang kuat menyatakan bahwa itu adalah perintah dari hakim dan adegan fokus pada dirinya dan Mauri. Dalam visi masa lalu, dia menawarkan sebuah buku kepada si kecil dan memeluk dia dengan erat. Suara itu bertanya apakah dia akan bertahan sampai akhir. Karena mereka tidak hidup selamanya seperti dia, kenangan itu kemudian menunjukkan Miria menangis saat dia memeluk seseorang dengan rambut putih. Jadi itu saja teman-teman. Jika kalian suka karya yang kami bawa di sini, jangan lupa untuk memberi like dan subscribe ke channel untuk mendukung kami. Dengan begitu kami bisa membawa lebih banyak video untuk kalian. Sampai jumpa di lain waktu.